Oke, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan bahas bab 3 ya, Organization and their Environment. Jadi untuk kali ini akan presentasi ya, Alhamdi dan juga Benedictus. Oke, silakan yang lain mendengarkan, disimak, lalu nanti kalau ada pertanyaan tolong diajukan dan juga nanti kalau ada tanggapan, pertanyaan ya, itu juga mohon keaktifannya ya karena kelas kita ini adalah sistemnya partisipasi aktif ya. Oke, silakan Alhamdi dan Benedictus. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Halik dan teman-teman sekalian. Hari ini saya dan Alhamdi akan coba menjelaskan dari bab 3, dari Manajemen Control System, karyanya Anthony. Di sini sifatnya nanti kita lebih ke berdiskusi aja, karena banyak kasus-kasus yang bisa kita kulik lebih dalam, gitu ya. Oke, boleh next, Ham. Jadi agenda diskusi atau presentasi hari ini itu ada beberapa. Pertama nanti akan ada pengenalan terlebih dahulu sebenarnya apa sih itu organisasi, kemudian apa itu shareholder, apa itu stakeholder, tujuan organisasi itu apa, tren-tren yang sekarang sedang berkembang itu apa saja, kemudian gimana sih lingkungan dan environment-nya itu seperti apa, dan nanti ada 2 kasus. Yang pertama, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Halik, kami membahas kasus mengenai body shop, dan juga kami mengambil satu kasus domestik atau di Indonesia yang sekiranya relate dengan kasus body shop. Jadi kami mengambil kasus yang di Indonesia juga. Oke, boleh lanjut, Alhamdulillah. Nah, jadi kalau berbicara mengenai organisasi gitu ya teman-teman, organisasi itu tidak bisa berdiri sendiri karena eksistensi dari organisasi itu perlu membutuhkan dukungan dari sekitarnya gitu. Dan apa namanya, banyak input yang diperlukan organisasi agar organisasi itu dapat berjalan dengan lancar. Antara lain itu informasi teman-teman, kemudian uang atau pendanaan sebagai modal kerja, kemudian juga sumber daya manusia untuk bagian dari pekerjaan sebuah organisasi. Nah, bukan hanya itu, bukan hanya organisasi yang membutuhkan dunia atau membutuhkan lingkungan sekitarnya, tapi dunia atau lingkungan sekitar juga membutuhkan kehadiran organisasi. Itu dan sangat tergantung. Jadi ada simbiosis mutualisme antara organisasi dan lingkungannya. Itu seperti apa yang dibutuhkan oleh dunia atas organisasi, misalnya kita sebagai masyarakat membutuhkan barang dan barang dan jasa itu disuplai atau disupport oleh organisasi. Kemudian para pekerja gitu, para pekerja membutuhkan gaji dan gaji diberikan oleh organisasi gitu. Para investor membutuhkan dividen atau mengharapkan dividen diberikan oleh organisasi. Jadi ada simbiosis mutualisme antara organisasi dan juga lingkungannya. Nah, kalau kita berbicara lebih lanjut di slide berikutnya, itu kita akan berbicara mengenai two major trend. Ada 2 tren yang sedang berkembang saat ini. Tren di mana ini menjadi poin penting bagi organisasi untuk melakukan kegiatan atas aktivitas yang di perusahaan terhadap lingkungannya begitu. Yang pertama itu namanya Corporate Social Responsibility atau CSR. Itu adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya. Nanti akan dibahas lebih lanjut apa itu CSR. Yang berikutnya adalah Corporate Governance atau tata kelola perusahaan. Ini biasanya kalau sekarang itu bisa disingkat dengan GCG gitu ya, Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Nah, 2 tren ini yang membuat organisasi saat ini semakin berkembang. Jadi bahkan 2 tren ini juga baru ada itu dalam 1 dan 2 dekade terakhir. Sebelumnya ini belum menjadi isu yang sangat besar. Dan saat ini organisasi perlu memperhatikan 2 hal ini karena 2 hal ini sangat terkait dengan sangat terkait dengan keberlangsungan usaha dari organisasi dan masyarakatnya begitu. Nah, di slide berikutnya itu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu stakeholder dan apa itu shareholder. Kalau berbicara dari definisinya saja, shareholder itu adalah mereka yang menjadi pemegang saham. Mereka adalah investor, mereka adalah owner, bisa banyak hal.
shareholder tidak hanya owner, tapi juga bisa investor-investor lainnya. Dan stakeholder itu siapa? Stakeholder ada pihak-pihak yang berkepentingan. Kalau dari definisi bahasa Indonesianya kan stakeholder itu pemangku kepentingan ya teman-teman. Nah, baik shareholder dan stakeholder kehadirannya sangat penting bagi keberlangsungan sebuah organisasi dan lingkungannya. Bagi shareholder, organisasi bertujuan untuk memenuhi keinginan dari pemilik, sedangkan stakeholder organisasi berdiri untuk memenuhi goals dari banyak pihak dan tidak hanya pemilik grup atau pemilik dari perusahaan. Tapi di sisi lain, ini pemilik perusahaan yang memulai organisasi dapat bertahan untuk periode yang singkat atau lama. Jadi kalau kita bicara pendiri atau founder gitu, itu ada founder yang berdiri atau berada dalam sebuah organisasi dari awal ketika perusahaan itu berdiri hingga nanti pada akhirnya perusahaan itu dipindah tangankan ke pihak lain. Itu yang periodenya singkat. Tapi juga ada beberapa organisasi yang pendirinya itu sampai sekarang masih bertahan di dalam sebuah manajemennya. Itu contohnya IKEA. Jadi IKEA ini sebuah organisasi yang pendirinya masih berada dalam manajemen karena dia ingin memberikan kontrol. Jadi dia tetap menjaga kontrol apakah manajemen saat ini masih melakukan kegiatan sesuai dengan visi dan misi awal ketika perusahaan itu berdiri. Itu mengenai shareholder dan stakeholder. Nah, kemudian tapi juga ada banyak organisasi lain yang pendirinya itu tidak melakukan kontrol lagi terhadap manajemen karena dia meng-hiring orang yang lebih capable. Jadi tidak selamanya pendiri perusahaan itu memiliki kemampuan organisasi yang baik atau kemampuan manajerial. Jadi ada pendiri-pendiri organisasi yang akhirnya membuat atau meng-hiring dari orang luar yang memiliki kemampuan manajer yang baik untuk menjadi stakeholder begitu. Contohnya kalau kita bicara startup saat ini gitu ya, misalnya pendiri Bukalapak gitu. Pendiri Bukalapak itu kan Ahmad Zaki. Dia dulu menjadi CEO Bukalapak. Saat ini CEO Bukalapak atau presiden Bukalapak bukan Ahmad Zaki, tapi dari kalangan investor karena mungkin dia merasa bahwa kemampuan manajerial dia kurang. Jadi dia hanya berdiri menjadi sebuah founder dan pemegang saham. Dan dia mengalihkan pekerjaan manajerialnya kepada orang lain. Itu menjadi tarik ulur antara stakeholder dan shareholder. Ini menjadi hubungan yang sangat penting begitu. Nah, berikutnya, di slide berikutnya, itu akan menjelaskan mengenai responsibility dari bisnis itu sendiri. Jadi, pada dasarnya, bisnis itu ada karena untuk profit. Jadi, pada dasarnya, semua bisnis akan mencari profit. Dan kalau bisa, perusahaan itu bertahan selama mungkin dan bisa menghasilkan profit setinggi mungkin gitu. Tapi yang menjadi poin adalah tetap ada namanya social responsibility. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap ada rule of the game atau aturan-aturan yang perlu kita pahami bersama dalam berjalannya sebuah organisasi. Karena kalau tidak ada rule of the game, maka itu menjadi kompetisi usaha yang tidak sehat. Jadi tetap perlu adanya rule of the game yang nanti akan menciptakan open and free competition atau kebijakan pasar terbuka dan bebas. Jadi kalau bicara ekonomi pasti kita berbicara mengenai kompetisi pasar yang bebas dan terbuka gitu. Tanpa adanya fraud atau kecurangan. Jadi rules of the game ini menjadi aturan atau acuan bagi para pemain di organisasi dan juga lingkungan sekitarnya atau masyarakat begitu. Nah, di slide berikutnya itu ini adalah grafik yang menunjukkan bagaimana pandangan shareholder. Jadi shareholder itu adalah pemegang saham. Pemikirannya hanya ada dua, owners dan organization. Owners adalah shareholder dan organization adalah manajemen. Jadi penglihatan dari shareholder adalah, oh saya owner, saya melihat organisasi bagaimana pergerakannya, apakah manajemennya baik, apakah performanya bagus dalam setahun ke depan, atau gimana, atau perencanaan seperti apa, itu adalah penglihatan dari shareholder. Namun berbeda dengan stakeholder. Kalau stakeholder, bagiannya akan sedikit lebih membesar, karena stakeholder adalah pemangku kepentingan, teman-teman. Jadi partisnya itu ada banyak pihak yang dilibatkan. Dari organisasi ini sendiri, organisasi sebagai manajemen atau stakeholder itu akan melihat bahwa dia dimiliki oleh owners atau sebagai investor.
Organisasi juga berhubungan dengan namanya customer, begitu kan? Organisasi juga berhubungan dengan masyarakat atau lingkungan sekitarnya di mana pabrik atau perusahaan itu berdiri atau beroperasi. Kemudian organisasi juga berhubungan dengan lenders atau peminjam, pemberi dana, financing, dan lain-lain. Dan juga organisasi berhubungan dengan supplier untuk menciptakan nanti produk yang akan disalurkan kepada customer dan society. Gitu. Dan juga organisasi perlu dan penting menghadirkan employee atau sebagai sumber daya manusia yang sangat penting. Jadi kalau kita lihat ada perbedaan yang cukup jelas begitu antara stakeholder dan shareholder. Karena shareholder hanya melihat bagaimana perusahaan ini bekerja, bagaimana manajemen ini beroperasi. Tapi stakeholder memiliki cakupan penglihatan yang lebih holistik atau dari segi helikopter view itu lebih luas. Karena ada owner, customer, society, lenders, supplier, dan juga employee. Gitu. Nah, shareholder dan stakeholder itu memiliki hubungan atas perbedaan kultur. Jadi di Amerika dan juga di Inggris itu memiliki pandangan yang berbeda antara shareholder yang ada di Jerman dan Jepang gitu. Karena di Inggris dan Amerika itu fokus masyarakat atau fokus society-nya itu berpikir pada shareholder. Jadi bukan tidak ini ya, kalau kita berbicara tentang saham gitu misalnya, Amerika dan Inggris tuh menjadi patokan bagi persahaman dunia gitu, indeks-indeks harga gabungan saham bagi yang lain, karena memang fokus dari orang-orang Amerika dan Inggris atau UK itu fokusnya pada shareholder atau investor, bagaimana kita menginvestasikan dana, melihat performa perusahaan begitu. Sedangkan kalau kita bicara di Jerman dan Jepang, itu fokusnya pada stakeholder, atau bagaimana keberlangsungan manajemen, melihat customer, melihat supplier. Jadi kalau di Jepang ada sistem Kanban gitu misalnya, itu adalah fokus dan penglihatan bahwa masyarakat di sana melihat stakeholder adalah hal-hal yang penting gitu. Sementara di Amerika dan Inggris, itu fokusnya pada shareholder. Nah, dari tabel ini teman-teman bisa lihat perbedaannya jelas tentang shareholder dan stakeholder begitu penglihatannya. Kalau kita lihat di sini yang paling mirip itu adalah long term shareholder view dan stakeholder view. Jadi pemegang saham yang berpikirnya jangka panjang itu pemikirannya hampir sama dengan para manajemen atau stakeholder. Sementara untuk yang short term itu pemikirannya hanya untuk jangka pendek gitu, hanya untuk kepentingan sesaat. Jadi kalau kita bicara for whom does the organization exist gitu, short term shareholder akan berpikir bahwa ya ownernya adalah owner yang sekarang begitu. Jadi saya adalah owner perusahaan karena saya memiliki saham di perusahaan X gitu misalnya. Sementara kalau long terms itu berpikiran yang lebih panjang. Saya sebagai pemegang saham adalah pemilik perusahaan dan juga saya dan nanti akan ada owner baru jika saham itu dijual, ketika saham itu dibeli orang atau ada stock split gitu misalnya. Sedangkan stakeholder berpikiran bahwa organisasi ini milik siapa? Milik semuanya. Dari customer, lender, society. Jadi dia berpikir lebih holistik karena kehadiran organisasi itu ada karena lingkungannya. Jadi stakeholder pemikirannya seperti itu. Kemudian kalau bicara time horizon atau waktu gitu ya, dari garis waktu. Short term tentunya akan berpikiran dalam jangka pendek atau short run. Long term dan stakeholder tentunya pada jangka yang lebih panjang atau long run gitu. Apa tujuannya begitu? Tujuan dari short term adalah ya mendapatkan profit dalam jangka waktu pendek gitu. Kalau sekarang kita bicara pemegang saham, pemain saham, tentunya ya kalau bisa ada gain gitu. Atau ada dividen, jadi belinya 1 bulan sebelum pembagian dividen, jadi dia mendapat short term profitability. Sementara kalau main goal-nya dari long term shareholder view itu adalah long term, fokusnya jangka panjang tuh 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Jadi untuk investasi jangka panjang. Sedangkan kalau stakeholder, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, organisasi berdiri untuk berkelanjutan atau sustainability. Organisasi tidak berdiri untuk bangkrut atau dipilotkan gitu. Jadi tujuan main goal-nya adalah survive,
manajemen ini harus survive, organisasi ini harus terus berdiri dan terus berlanjut gitu. Kemudian gimana cara kita untuk mengukur performance dari perusahaan? Kalau dari perspektif short term shareholder view, itu perhitungannya rata-rata finansial. Menghitung dari financial report, bagaimana kondisi perusahaan, DER, ROA, ROE, dan lain-lain, dan banyak-banyak rasio begitu. Sementara kalau long term dan stakeholder, fokusnya bukan hanya pada finansial, tapi pada non-finansial. Kalau bicara pemain saham, ini adalah analisis fundamental. Gitu. Bagaimana kondisi perusahaan, performance-nya, itu tidak hanya pada technical atau perhitungan finansial belaka. Nah, kalau pentingnya dari shareholder itu bagaimana? Shareholder tentunya akan melihat dirinya sendiri sangat penting. Gitu. Very high untuk yang present. Tapi yang long term dan stakeholder, kehadiran shareholder penting, tapi tidak kalau dilihat dari kadarnya, yang sangat memikirkan shareholder adalah shareholder sendiri dari perspektif yang short term. Kemudian kalau melihat pentingnya dari stakeholder itu apa gitu? Justru yang dari shareholder short term itu memilih untuk melihat kehadiran stakeholder itu tidak begitu penting. Sementara long term dan stakeholder view dari shareholder dan stakeholder itu melihat itu sebagai hal yang cukup cukup tinggi. Nah, berikutnya Alhamdi akan menjelaskan nih tentang goals of the organization itu seperti apa. Oke, selanjutnya kita akan berbicara sebenarnya organisasi itu memiliki tujuan apa ya. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan sebelumnya dari Ben, di dalam organisasi itu terdiri dari berbagai pihak di dalamnya. Tadi ada stakeholder, ada shareholder gitu ya. Nah, pada umumnya pemangku kepentingan yang berada di level atas atau top level manajemen atau bahkan owner itu sendiri merupakan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas sebetulnya apa sih tujuan organisasi ini ke depannya, apa yang ingin dicapai, sustainability seperti apa yang ingin diwujudkan oleh perusahaan ke depannya gitu ya. Nah, namun seringkali tujuan-tujuan yang berkaitan dengan keuangan itu identik dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh seorang owner gitu ya. Namun itu juga tidak bisa menjadi hal yang pasti gitu. Karena owner pasti memiliki pandangan-pandangan lain karena dia telah mendirikan organisasi dari awal untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu gitu. Mungkin tidak hanya profit, tapi ada hal-hal lain yang tadi seperti di tabel sebelumnya, ada hal-hal non-keuangan yang ingin juga diwujudkan oleh perusahaan gitu, atau organisasi. Nah, karena tujuan yang beragam itu, sebelumnya di chapter 1, kita juga pernah bahas bahwa setiap orang yang ada di dalam organisasi, setiap individu yang ada di dalam organisasi, itu tentu mempunyai tujuan-tujuan yang berbeda. Tujuan para pekerja dengan tujuan top level management tentu mungkin ada perbedaan gitu. Namun, ada tujuan besar yang dapat dijadikan tujuan bersama oleh suatu organisasi. Oleh karena itu, dalam tujuan organisasi itu dibagi menjadi dua, yaitu tujuan yang related sama owner-nya atau yang berhubungan dengan owner-nya dan tujuan yang dibuat atau berkaitan dengan para pemangku kepentingan. Nah, kalau kita berbicara tentang tujuan yang berkaitan dengan owner gitu ya, itu tuh pertama sangat erat kaitannya dengan komponen-komponen keuangan gitu. Makanya di sini pertama adalah profitability dan yang keduanya adalah risk gitu. Tujuan dari owner itu sangat penting bagi organisasi gitu, karena owner ini tuh menggambarkan bagaimana dia punya visi atau misi agar organisasi itu memiliki tata kelola keuangan yang baik gitu. Nah, makanya di profitability ini biasanya kita berbicara mengenai return on investment gitu atau ROI. Karena ROI itu menandakan bahwa berapa besar sih imbal hasil yang dia terima dari investasi yang sudah dia lakukan, berapa sih laba yang mereka dapatkan dari investasi-investasi yang sudah mereka lakukan atau modal-modal yang mereka sudah tanam gitu. Makanya salah satu kewajiban dari seorang top management itu adalah memastikan bahwa sumber keuangannya itu stabil. Sumber keuangan di sini mengenai utang dan ekuitasnya dari organisasi itu sendiri gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat dalam teori keuangan, sebetulnya goals yang related to owner itu dia ingin mencapai bahwa organisasi itu harus mampu mencapai laba yang maksimum gitu. Walaupun dalam prakteknya laba yang maksimum itu tentu sulit untuk dicapai. Mengapa? Karena terlalu banyak alternatif di dalam perusahaan untuk mengambil keputusan gitu.
kalau ingin benar-benar mengambil laba yang maksimum sebagai keputusannya, tentu akan membutuhkan waktu yang lama gitu, karena harus benar-benar dianalisa, harus benar-benar diteliti mana yang menghasilkan laba maksimum. Oleh karena itu, dalam praktiknya biasanya owner atau top level management atau bahkan organisasi itu sendiri memutuskan untuk memilih keputusan yang sebetulnya bukan yang paling maksimum, tapi dia memilih untuk mengambil keputusan yang sekiranya labanya lebih baik dibanding keputusan yang satunya lagi gitu. Atau yang kedua, ini didukung juga dengan value-value yang ada dari dalam setiap keputusan gitu. Walaupun tadi kita udah berbicara tentang keuangannya, ada aspek-aspek non-keuangan yang mampu menambah nilai dari setiap keputusan yang akan diambil oleh owner ke depannya gitu. Nah, kalau kita berbicara yang kedua, yaitu risk atau resiko, seorang owner itu pasti tentu ingin mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya, namun dengan risiko yang serendah-rendahnya gitu. Nah, tapi tingkatan risiko yang dialami oleh setiap organisasi tentu akan berbeda gitu, karena banyak komponen-komponen yang memengaruhi bagaimana risiko itu bisa diukur oleh setiap organisasi. Namun satu hal yang pasti, setiap organisasi tentu punya batas maksimum akan risiko yang dapat dia terima gitu. Batas risiko sebesar apa yang bisa dia terima untuk mendapatkan tingkat keuntungan yang sebesar apa juga. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai tujuan yang berkaitan dengan para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan tadi tentu banyak. Sebelumnya Ben sudah mengatakan beberapa para pemangku kepentingan. Nah, kalau misalkan kita klasifikasikan lebih lanjut, para pemangku kepentingan di sini dapat kita bagi menjadi 5, yaitu customer, employee, supplier, lenders, dan society. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh para pemangku kepentingan, tentu kita akan berbicara jangka panjang. Tadi Ben sebelumnya juga sudah menjelaskan bahwa stakeholder cenderung melihat organisasi itu berdasarkan keberlangsungannya, berdasarkan bagaimana dia berperforma selama jangka panjang. Oleh karena itu, konsumen pada umumnya itu apa sih yang ingin dia lihat atau apa yang dia inginkan dari suatu organisasi gitu ya. Kalau berbicara bisnis, konsumen pasti tentunya menginginkan produk yang nilainya sesuai dengan jumlah apa yang dia bayarkan gitu. Kalau misalkan teman-teman mengeluarkan 5.000 untuk sebuah potong roti gitu ya, teman-teman pasti punya ekspektasi roti seperti apa yang ingin teman-teman dapatkan dengan harga 5.000 gitu. Itu mungkin contoh sederhananya. Walaupun kadang-kadang konsumen itu tidak selalu membandingkan value dari barang dengan harganya. Bisa juga dia berubah atau keputusannya tidak sama dikarenakan ada hal-hal lain. Contohnya ada diskon, mungkin lebih murah saat ini. Jadi konsumen lebih memilih untuk membeli barang yang lain, walaupun secara value lebih tinggi barang yang tidak diskon gitu. Selanjutnya, kalau misalkan dicermati lagi lebih dalam, sebetulnya ada satu hal yang sebetulnya ingin benar-benar dicapai oleh konsumen, yaitu adalah keberlangsungan dari produknya itu sendiri gitu. Seberapa lama, tapi bukan berarti seberapa lama kalau misalkan teman-teman beli roti, seberapa lama rotinya akan habis, tidak bisa dipraktekkan seperti itu. Ada hal-hal atau ada satu komponen yang benar-benar ingin dicapai oleh konsumen, yaitu keberlangsungan. Nah, keberlangsungan ini seperti apa? Keberlangsungan ini bisa berkaitan dengan brand-nya dari brand atau organisasi itu sendiri, bagaimana dia membangun kepercayaan atau hubungan dengan brand itu sendiri. Tes. Oke, saya lanjutkan. Ada satu komponen yang sebetulnya mau dilihat tadi, yaitu keberlangsungan. Contohnya dalam teman-teman menggunakan jasa layanan delivery makanan gitu ya. Dalam memilih GoFood atau GrabFood, mungkin sebenarnya sama. Diskonnya tetap ada diskonnya, cuman ada hubungan yang membuat teman-teman ingin memilih satu produk layanan dibandingkan yang satunya lagi gitu. Nah, untuk itu sebenarnya yang ingin dicapai oleh customer dalam tujuan dari setiap organisasi gitu. Walaupun organisasi juga diperbolehkan untuk memiliki tujuan yang secara tidak langsung
itu tidak sesuai dengan konsumen gitu, atau tidak berkaitan langsung dengan yang konsumen inginkan gitu. Bisa jadi tujuan organisasi itu berkaitan dengan pertumbuhan penjualan, seberapa besar dia memiliki pangsa pasar di marketnya dia gitu, atau bahkan ya tingkat kepuasan dari konsumen itu sendiri, seberapa tinggi konsumen itu puas dengan pelayanan atau produk yang mereka berikan. Nah, yang kedua itu kita berbicara tentang employee. Employee ini adalah individu-individu yang ada di dalam organisasi atau bisa kita sebut dengan karyawan atau pekerja. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai pekerja, sebenarnya apa yang ingin diinginkan? Tujuan apa yang ingin dicapai oleh pekerja? Tentunya kita akan berbicara tentang sumber daya manusia atau berkaitan erat dengan employee satisfaction gitu, kepuasan yang ingin dicapai oleh setiap pekerja di dalam organisasi gitu. Kalau misalkan kita berbicara tentang employee satisfaction, itu banyak komponen-komponennya, bisa mengenai berapa besar gaji yang dia terima, berapa lama dia akan bekerja dalam satu hari gitu ya, atau berapa tunjangan yang akan dia terima, atau bagaimana jaminan-jaminan yang diberikan perusahaan kepada pekerja, atau bisa juga berkaitan dengan benefit-benefit apa saja yang akan diterima oleh pekerja selama dia bekerja di suatu organisasi atau perusahaan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat komponen-komponen tersebut ya, komponen-komponen tersebut akan menjadi penting bagi para pekerja untuk mengambil keputusan gitu ya, apa yang ditawarkan oleh organisasi atau perusahaan itu dapat menentukan bagaimana employee nantinya akan performing gitu ya, bagaimana nanti kinerjanya di perusahaan itu berkaitan dengan kepuasan yang ada di dalam diri dia sendiri. Jika organisasi mampu memenuhi kepuasan tersebut, diharapkan para pekerja akan berkinerja optimal dan akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya yang dimiliki oleh organisasi gitu. Yang ketiga, kita berbicara mengenai supplier atau para pemasok bahan baku untuk organisasi atau perusahaan. Kalau misalkan berbicara tujuan apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh pemasok gitu ya, pemasok tuh tentu menginginkan imbal hasil yang sepadan juga dengan produk-produk atau bahan baku yang telah dipasok kepada organisasi gitu. Mungkin hal yang paling mudah adalah berapa uang yang diterima atau berapa laba yang diterima dari hasil penjualannya kepada organisasi gitu. Namun sebenarnya ada hal-hal yang tadi non-financial komponen gitu ya, yang sebenarnya juga penting bagi supplier gitu, yaitu adalah menjalin hubungan yang baik dengan organisasi ataupun organisasi dengan pemasok itu sendiri. Kenapa menjalin hubungan itu baik? Karena dengan menjalin hubungan ini akan mempermudah yang kegiatan-kegiatan aktivitas bisnis lainnya seperti negosiasi atau penulisan perjanjian untuk kedepannya seperti apa gitu. Nah, tentu tujuan dari organisasi yang berkaitan dengan pemasok itu ingin mendapatkan kualitas, harga, dan durasi pengiriman yang sesuai dengan bisnisnya gitu. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mengetahui sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh para pemangku kepentingan. Yang keempat adalah lenders gitu ya. Lenders ini adalah pemberi dana atau pemberi modal yang dana atau modal diberikan kepada organisasi untuk melakukan aktivitas bisnis gitu ya. Kalau misalkan kita lihat kepada lenders, sebetulnya tujuan yang ingin dicapai oleh lenders itu berkaitan erat dengan tujuan yang ingin dicapai dengan owner. Serupa tapi tak sama. Karena lenders tentunya ingin organisasi itu mampu berkinerja dengan baik. Kenapa lenders ingin seperti itu? Karena lenders sebagai pemberi modal ingin organisasi mampu mengembalikan uangnya dengan tepat waktu. Lenders juga ingin untuk organisasi mampu membayar bunga-bunga yang telah dia berikan gitu ya. Jadi besar harapannya untuk organisasi untuk mampu memenuhi aspek-aspek keuangan tersebut gitu. Oleh karena itu, ini menjadi berkaitan erat dengan tujuan dari owner, karena owner juga menginginkan kestabilan keuangan dari perusahaannya gitu, atau dari organisasinya. Sama dengan lenders juga penting menginginkan kestabilan keuangan dari setiap organisasi. Yang terakhir adalah society gitu ya.
Society ini nanti akan berkaitan erat sebetulnya dengan corporate social responsibility, karena ini berkaitan erat dengan bagaimana suatu organisasi mempengaruhi lingkungan sekitarnya ataupun lingkungan bermasyarakat secara luas. Society tentu menginginkan untuk perusahaan atau organisasi mampu mematuhi hukum yang berlaku gitu ya, tidak melewati batas-batas yang ada dan mengetahui norma-norma yang ada di dalam lingkungan sosial gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat sebetulnya masyarakat mungkin menginginkan ya organisasi itu atau perusahaan berbisnis tapi namun tetap dalam kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Kalau kita lihat di Indonesia, kaidah-kaidah tersebut ya tentu berkaitan erat dengan Pancasila ataupun UUD 1945. Nah, jadi dalam tujuan dari sosial gitu ya, lingkungan sosial terhadap organisasi itu berkaitan erat dengan aktivitas organisasi itu sendiri. Bagaimana aktivitas organisasi itu mempengaruhi masyarakat sekitar dalam berkehidupan. Selanjutnya, kalau kita berbicara mengenai corporate governance ini membahas mengenai hubungan antara para pemangku kepentingan dengan manajemen gitu ya. Tadi Ben sebelumnya udah bilang corporate governance ini adalah salah satu bentuk tata kelola manajemen gitu ya. Bagaimana tata kelola manajemen yang sebaiknya harusnya diatur gitu untuk mencapai tujuan atau goals dari suatu organisasi. Kalau misalkan kita lihat berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance gitu ya, KNKG gitu, dia menentukan sebetulnya ada 5 pilar good corporate governance yang perlu dipenuhi untuk mencapai tata kelola manajemen yang baik. Yang pertama adalah transparansi gitu ya. Transparansi ini membahas mengenai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan gitu. Dan keterbukaan juga dalam mengemukakan informasi yang material. Material ini tentu berkaitan dengan aspek-aspek keuangan dalam perusahaan itu. Jadi penting bagi individu-individu di dalam organisasi untuk mengetahui sebetulnya apa langkah-langkah yang akan diambil oleh organisasi dan mengapa langkah-langkah tersebut yang akan dipilih gitu. Dan seberapa relevannya keputusan-keputusan tersebut dengan kondisi perusahaan saat ini gitu. Nah, yang kedua itu berbicara mengenai accountability. Accountability itu adalah mengenai kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organisasi sebagai pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif gitu. Jadi kalau misalkan tadi kita sudah berbicara transparansi, accountability itu bagaimana individu-individu dalam organisasi mampu mempercayai wewenangnya kepada top manajemen gitu. Bagaimana mereka percaya kalau top manajemen mampu membuat keputusan yang baik. Selanjutnya kita membahas tentang responsibility. Responsibility di sini berbicara mengenai kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Responsibility ini juga erat dengan bagaimana tanggung jawab perusahaan untuk memikirkan berbagai macam pihak atau tadi para pemangku kepentingan dalam setiap keputusannya yang akan diambil gitu. Terus selanjutnya yang keempat, kita akan berbicara mengenai independensi. Independensi itu adalah keadaan di mana perusahaan itu dikelola secara profesional gitu ya. Tidak ada pengaruh-pengaruh dari pihak-pihak luar yang untuk menguntungkan sebelah pihak saja gitu. Tapi benar-benar sesuai dengan undang-undang dan prinsip korporasi yang sehat. Jadi karena organisasi tentu yang harus dicermati tidak hanya top level manajemen, tapi benar-benar setiap para pemangku kepentingan, baik dari konsumen, habis itu dari supplier, dari lender, society, gitu. Dan yang terakhir adalah fairness. Fairness itu membahas mengenai keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan. Contoh yang mudahnya adalah tata kelola manajemen mengenai penggajian terhadap employee, atau tadi kita membahas mengenai employee satisfaction, bagaimana organisasi mampu memenuhi employee satisfaction yang ada atau peraturan perundang-undangan yang mampu mendukung employee satisfaction itu untuk terpenuhi ataupun meningkat. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai corporate social responsibility atau CSR gitu ya. Kalau misalkan teman-teman sering baca berita, mungkin sering menemukan kegiatan-kegiatan CSR yang sering dilakukan oleh beberapa perusahaan gitu ya. Contohnya nanti akan kita bahas mengenai lebih lanjut, itu adalah bagaimana United Tractor sebagai kontraktor gitu ya, itu dia mampu memenuhi kewajiban sosialnya untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Walaupun dia adalah perusahaan traktor gitu ya,
dia mampu memenuhi atau menjaga lingkungan di sekitarnya dalam kegiatan dia berbisnis gitu. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang corporate social responsibility, ini erat dengan tujuan dari society atau masyarakat luas terhadap organisasi itu sendiri. Bagaimana organisasi mampu menjaga lingkungan sekitarnya, bagaimana dia mampu berhubungan baik dengan masyarakat di sekitarnya yang terpengaruh oleh aktivitas bisnisnya, bagaimana dia mengetahui tentang sumber daya yang dia gunakan untuk membangun produk gitu ya. Jadi CSR ini sebetulnya dilakukan untuk membangun hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan yang ada atau berkaitan dengan organisasi. Ya, jadi tadi Alhamdi sudah menjelaskan ya teman-teman mengenai apa namanya corporate social responsibility, corporate governance, dan hal-hal yang terkait dengan perusahaan dan bagaimana tujuan-tujuannya. Nah, di akhir dari bab ini terdapat satu kasus yang bisa kita kulik lebih dalam. Jadi saya dan Alhamdi di sini membaca kasus dari Body Shop case gitu ya. Body Shop itu seperti yang teman-teman ketahui, Body Shop itu adalah perusahaan kosmetik ya, cukup terkenal dan ada di Indonesia juga. Body Shop ini cukup penting perannya yang perlu kita pelajari bersama-sama karena dia memiliki banyak aktivitas dan kegiatan usaha yang selaras dengan apa yang sudah tadi disebutkan rekan saya Alhamdi mengenai corporate governance dan juga berbicara soal CSR begitu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya dan Alhamdi di sini akan coba menjelaskan mengenai konsep triple bottom line. Ini sangat erat dengan sustainability. Jadi berdasarkan literatur kami yang lain yang kami baca, bahwa perusahaan itu berdiri atas 3 hal. Bukan hanya profit gitu. Memang tujuan utama adalah profit, tapi juga memikirkan 2 hal lainnya, yaitu people atau masyarakat, baik itu masyarakat sebagai sumber daya perusahaan dalam menjalankan usaha, maupun masyarakat yang terdampak atas adanya perusahaan tersebut berdiri atau berusaha. Dan terakhir tentunya adalah planet. Planet adalah bumi. Bumi itu adalah tempat di mana perusahaan itu berdiri, bagaimana masyarakat itu berorganisasi, masyarakat itu bekerja gitu. Jadi dengan kehadiran perusahaan itu menjadi di tengah-tengah di sini. Dia menghadirkan profit, people, dan planet. Tidak boleh berat sebelah. Perusahaan yang memiliki profit gitu. Misalkan perusahaan tambang dan minyak dan batu bara gitu misalnya. Itu apabila hanya memikirkan profit dan tidak memikirkan planet, maka lahan yang sudah ditambang atau sudah digali tidak direklamasi, tidak melakukan penghijauan atau reboisasi lagi gitu. Itu maka pada akhirnya planet sendiri akan hancur gitu. Kita bisa lihat sekarang misalnya kayak dampak dari misalnya COVID-19 gitu. Banyak pihak yang mengatakan bahwa ini adalah dampak dari bagaimana industri tidak memikirkan planetnya gitu. Itu jadi sebuah isu juga karena kepentingan perusahaan untuk pada lingkungan hidup itu juga harus menjadi concern bersama karena kalau kita bicara sekarang di Jakarta gitu ya. Kemarin sempat setelah COVID itu kan semua work from home, pekerjaan industri semua terhenti. Kita sempat melihat langit Jakarta yang biru ya, tidak ada asap dan sebagainya. Itu menjadi concern kita bersama tentang lingkungan hidup. Gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa industri itu sangat berperan penting terhadap lingkungan hidup. Apabila perusahaan mau memberikan concern yang lebih ke dalam planet, maka tentunya semua akan senang gitu ya. Win-win solution bagi semua pihak. Tapi apabila tidak, ya contoh paling mudah ya tadi seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu tentang polusi udara gitu. Misalnya pabrik mengeluarkan limbah udara, limbah cair, dan lain-lain itu perlu diatur. Nah, di slide berikutnya itu akan dijelaskan mengenai externality. Nah, ini saya dan Alhamdi coba mention ulang. Jadi ini sebenarnya materi ini sudah pernah disampaikan dalam materi pengantar ekonomi, kalau teman-teman masih ingat mengenai eksternalitas, gitu ya. Eksternalitas itu ada eksternalitas positif dan eksternalitas negatif, gitu ya. Eksternalitas itu apa sih? Saya dan Alhamdi akan coba remind lagi. Jadi eksternalitas itu adalah dampak yang diberikan perusahaan ke lingkungan sekitarnya. Ada yang positif, ada yang negatif. Kita mulai dari yang lebih gampang saja. Kita bicara soal negatif gitu ya. Misalnya ada perusahaan tekstil nih ya.
memiliki pabrik di daerah aliran sungai hulu dan membuang limbahnya ke sungai. Tentu bagi perusahaan ini tidak masalah gitu ya, karena perusahaan tekstil ya sudah, dia hanya buang-buang limbah. Tapi tentunya ini berdampak kepada masyarakat yang membutuhkan air untuk pengairan pertanian di daerah hilir gitu ya. Karena dari hulu akan mengair ke hilir gitu. Dan itu akan memberikan dampak yang negatif. Tentu juga ini akan berdampak ke perusahaan PDAM gitu, perusahaan daerah air minum. Karena bahan bakunya dari sungai, tapi sungainya kotor, maka akan membutuhkan cost yang lebih tinggi untuk memurnikan airnya gitu. Jadi perusahaan itu tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu mempengaruhi sekitarnya. Tapi di sini juga ada eksternalitas positif begitu. Dengan kehadiran pabrik tekstil itu ternyata menyerap lapangan pekerja-pekerja di desa di daerah pabrik. Jadi ada terbukanya lapangan kerja. Nah, jadi dua hal ini yang perlu diperhatikan bersama atas adanya organisasi itu berdiri. Dampak-dampak apapun itu harus dipikirkan secara matang karena dua-duanya pasti akan berdampak langsung ke masyarakat dan juga sekitarnya gitu. Nah, kalau kita lanjut ke masalah body shop itu bagaimana? Nah, begini. Di slide berikutnya itu tentang body shop value. Jadi body shop ini sebagai perusahaan kosmetik yang mengombinasikan bahan herbal dan inovasi teknologi itu ternyata memiliki 5 value, di mana ini menjadi penting untuk kita sadari bersama. Ini menjadi contoh yang teman-teman juga perlu lihat gitu. Ada 5 hal yang menjadikan body shop itu menjadi perusahaan yang memiliki corporate governance yang baik dan corporate social responsibility yang baik atau CSR. Itu yang pertama, body shop itu mendukung perdagangan yang adil atau perdagangan yang baik gitu, sesuai dengan aturan yang ada. Yang berikutnya adalah mendukung hak asasi manusia atau human right. Berikutnya melawan testing produk terhadap hewan gitu. Jadi kan kalau produk kosmetik sebelum dipasarkan ke manusia gitu, itu perlu dites. Dan biasanya banyak produk kosmetik itu dites ke hewan. Dan ini dirasa menjadi kekerasan terhadap hewan gitu. Jadi tidak berperi kehewanan gitu kalau bahasa teman-teman dari barat gitu ya. Jadi body shop ini melawan dari penggunaan hewan sebagai testing gitu. Berikutnya adalah activate self-esteem atau mendukung kepercayaan diri masyarakat, karena biasanya kan orang-orang sekarang sedang insecure gitu ya, pada minder gitu. Itu body shop value-nya mendukung agar setiap orang itu menjadi percaya diri. Dan terakhir, bukan lain dan tidak bukan, tadi kenapa saya menyebutkan tentang triple bottom line, itu tentang planet. Dan ternyata body shop itu menerapkan value ini, protect our planet. Nah, bentukannya seperti apa gitu ya. Ini salah satu pendirinya. Di slide berikutnya ini akan bicara mengenai Roddick. Roddick ini salah satu pendiri, dan dia berkata bahwa business of business should not be about money. Jadi, it's not about money. Jadi, bukan hanya tentang uang. It should be about responsibility. Ini tentang sebuah tanggung jawab. It should be about public good atau barang publik, barang yang dimiliki oleh semua orang, dan semua orang bisa mengaksesnya. Not private greed, atau bukan keserakahan yang privat atau keserakahan organisasi untuk mendapatkan profit. Jadi pernyataan dari Roddick ini sangat penting untuk kita pahami bersama, bahwa memang value yang dipegang oleh body shop itu sangat mendukung CSR dan corporate governance. Nah, seperti apa value yang bisa kami tawarkan? Jadi di sini kami, menurut kasus itu kami berperan sebagai senior consultant. Kami coba menelaah dan menganalisis lebih dalam mengenai apa sih yang perusahaan itu bisa lakukan lebih. Jadi dari kasus yang kami baca, ternyata fokus perusahaan itu ada di beberapa hal, yaitu against animal testing, driven human right, gitu kan, community fair trade. Tapi ada beberapa hal yang tentunya bisa diimprove gitu. Sebagai senior consultant, kami menganjurkan 3 hal ini. Yang pertama adalah industrial waste treatment and management. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan mengenai limbah begitu ya. Itu perlu disadari bersama bahwa pengolahan limbah itu penting.
karena apabila dibuang sembarangan dan lain itu akan berdampak menjadi eksternalitas negatif. Yang kedua adalah reviewable product packaging. Gitu. Body Shop sebagai perusahaan kosmetik tentunya memiliki packaging produk yang sebenarnya kalau dirasa itu sulit untuk diurai gitu, untuk diurai oleh tanah itu sulit. Jadi dengan menggunakan konsep reviewable product atau bisa diisi ulang, maka tentunya sampah-sampah itu akan berkurang. Gitu. Yang terakhir, yang kami rasa juga belum menjadi concern utama dari Body Shop, mungkin dari aktivitas programnya belum berjalan, itu adalah provide education and campaigns that cosmetic goods are used to foster individual self-esteem. Jadi menekankan dan kampanye bahwa ganteng itu tidak harus putih, gitu. Cantik itu tidak harus putih, tapi ganteng dan cantik itu ada namanya istilah inner beauty. Gitu. Jadi kami menyarankan ada campaign seperti ini. Jadi biar hal ini sejalan dengan core value yang sudah tadi saya sebutkan tentang activate self-esteem gitu. Nah, di slide berikutnya nanti Alhamdi akan menjelaskan mengenai gap analysis sebenarnya apa sih yang menjadi problem dari permasalahan dari Body Shop itu seperti apa. Baik. Untuk selanjutnya, sebagai konsultan senior, kami diminta untuk melakukan gap analysis atau mengetahui sebetulnya dari CSR yang sudah dilakukan oleh Body Shop, CSR apa value-value yang belum diterapkan oleh Body Shop dan apa yang seharusnya dikembangkan selama 5 tahun ke depan oleh The Body Shop gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada 4 komponen penting dalam gap analysis. Yang pertama adalah current state, yang kedua adalah desire state, yang ketiga adalah identified gap, dan yang keempat adalah remedies. Kalau kita berbicara mengenai current state itu berbicara saat ini di Body Shop sudah sampai di tahap atau posisi yang seperti apa. Kalau kita berbicara mengenai desire state itu berbicara mengenai apa yang sebetulnya ingin dicapai secara keseluruhan oleh The Body Shop hingga keberlangsungannya di masa mendatang. Dan kalau misalkan identified gap, kita berbicara dari posisi The Body Shop saat ini dengan apa yang diinginkan secara keseluruhan, sebetulnya apa yang belum dipenuhi oleh The Body Shop. Dan remedies adalah apa yang harus dilakukan The Body Shop untuk memenuhi gap tersebut gitu ya, atau berhasil menutup gap tersebut. Nah, pertama mungkin kita bisa melihat mengenai desire state-nya dulu. Kalau kita berbicara mengenai desire state, sebetulnya The Body Shop ingin mencapai 5 value yang tadi sudah disebutkan oleh Ben gitu ya. Apa sih 5 value tadi? Kelima value tadi itu kita berbicara mengenai dia mau mensupport atau dia mau mendukung aktivitas perdagangan yang fair gitu ya, yang adil untuk semuanya, baik dari supplier maupun bagi Body Shop itu sendiri. Dan yang kedua, dia mau menegakkan hak asasi manusia gitu. Dia mau baik pekerjanya maupun orang-orang yang terlibat dalam organisasi, hak asasi manusianya dapat didengarkan gitu, atau dapat ditegakkan. Yang ketiga, dia against animal testing, atau dia tidak mau melakukan pengujian produk terhadap hewan gitu ya, untuk mencegah kejahatan, atau bahasanya adalah kehewanan tadi ya, kalau misalkan Ben sebut sebelumnya gitu. Terus kalau misalkan yang keempat gitu ya, kita berbicara tentang activate self-esteem gitu. Dia mau kalau misalkan konsumen-konsumen itu, atau bahkan karyawannya sendiri itu mempunyai self-esteem yang bagus, mempunyai kepercayaan diri yang bagus gitu ya. Dan yang kelima adalah protect our planet, yaitu adalah menjaga lingkungan, tidak hanya lingkungan sekitar, tapi lingkungan secara luas, yaitu satu planet atau kita sebut dengan bumi gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah desire state atau value yang mau dia capai oleh Body Shop selama keberlangsungan bisnisnya. Nah, kalau kita lihat current state-nya seperti apa, kalau misalkan kita lihat current state-nya seperti apa, sebetulnya The Body Shop saat ini sudah melakukan beberapa tindakan gitu ya. Kalau kami lihat pada tahun 1980, Rodik atau Anita tadi sudah membangun relasi dengan komunitas lokal pada salah satu perjalanan bisnisnya. Nah, ini itu berlanjut hingga saat ini gitu. Nah, kenapa Anita melakukan itu? Itu sebagai bentuk salah satu untuk membangun aktivitas perdagangan yang adil dan mampu mendapatkan bahan baku atau sumber-sumber daya yang dilakukan untuk membuat produk itu dengan kualitas yang tinggi gitu. Jika kita lihat kondisi saat ini, apakah The Body Shop sudah terus berkembang untuk melakukan pendukungan terhadap aktivitas perdagangan yang adil?
kami dapat menilai bahwa The Body Shop sudah melakukan itu gitu, karena sehingga saat ini The Body Shop sudah memiliki 30 komunitas yang terjaring, tersebar lebih dari 20 negara gitu. Terus yang kedua, ketika kita berbicara mengenai hak asasi manusia, apa yang The Body Shop lakukan untuk memenuhi atau mencapai value tersebut? The Body Shop itu menerapkan standar yang disusun oleh Declaration of Human Rights and the International Labour Organization gitu. Dan telah bergabung juga dengan Ethical Trading Initiative atau ETI gitu ya, untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat itu hak asasi manusianya didengarkan atau kita dapat bilang ditegakkan gitu ya. Nah, kenapa ini perlu? Ini juga berkaitan sebetulnya dengan employee satisfaction gitu ya. Bagaimana para pekerja didengarkan pendapatnya, bagaimana para pekerja mendapatkan imbal hasil yang setimpal dengan performa yang telah diberikan kepada organisasi gitu. Tentu ini juga berkaitan dengan bagaimana The Body Shop ingin memberikan kesejahteraan bagi para pihak yang terlibat, baik tadi komunitas lokalnya, atau bahkan pekerjanya, atau bahkan juga konsumen yang menggunakan produknya. Nah, yang ketiga, perjalanan The Body Shop untuk memenuhi value-nya satu lagi adalah mengenai against animal testing gitu ya. Sejak tahun 1990, The Body Shop sudah memutuskan untuk tidak melakukan pengujian sama sekali produknya terhadap hewan. Karena kalau kita lihat, di industri kosmetik saat ini masih banyak brand-brand atau perusahaan-perusahaan lain yang masih menggunakan animal testing sebagai salah satu pengujian produknya. Kalau misalkan kita lihat brand-brand lain, salah satu contohnya adalah brand Estée Lauder, itu masih menggunakan monyet atau kelinci sebagai penggunaan pengujian produknya. Apakah produk itu sesuai, apakah produk itu berhasil, itu dilakukan kepada hewan. Oleh karena itu banyak hewan yang tersakiti, banyak hewan yang akhirnya mati secara tidak wajar dikarenakan pengujian produk tersebut gitu ya. Nah, kalau begitu apa sebetulnya gap yang telah kami temukan? Gap yang kami temukan adalah mengenai dua value lain yang sebetulnya perlu ditingkatkan lebih lanjut oleh The Body Shop. Yang pertama mengenai activate self-esteem, dan yang kedua adalah protect our planet. Kalau kita berbicara activate self-esteem, tadi itu tentang bagaimana The Body Shop mampu menumbuhkan rasa percaya diri kepada pihak yang terlibat, dan untuk protect our planet itu mengenai bagaimana The Body Shop mampu menjaga lingkungan sekitar atau bahkan lingkungan secara luas gitu ya, secara mendunia gitu. Nah, lalu bagaimana langkah yang harus diambil oleh The Body Shop selama 5 tahun ke depan untuk menutupi gap ini atau menjadikan gap ini itu adalah current state dari The Body Shop gitu ya. Tadi Ben sempat singgung mengenai kampanye. Ya, kampanye ini penting karena ini untuk menunjukkan bahwa The Body Shop peduli dengan konsumennya gitu. Kalau kita lihat mengenai animal testing, itu menjadi kampanye utama dari The Body Shop untuk menunjukkan bahwa The Body Shop itu benar-benar peduli dengan hewan, benar-benar peduli dengan tidak hanya manusia tapi juga hewan gitu. Lalu bagaimana The Body Shop ingin menunjukkan bahwa semua orang perlu menumbuhkan rasa percaya dirinya gitu ya. Itu dilakukan dengan kampanye. Kampanyenya yang menunjukkan bahwa rasa percaya diri itu penting. Tadi Ben juga sempat singgung mengenai inner beauty gitu, kecantikan yang ada di dalam diri. Mungkin langkah-langkah yang bisa diambil oleh The Body Shop adalah menggunakan model-model yang sebetulnya tidak biasa digunakan dalam industri kosmetik gitu. Kalau misalkan tadi Ben sebut hanya orang-orang kulit putih yang bisa menjadi model gitu ya, atau hanya ganteng itu tidak harus putih gitu ya, mungkin The Body Shop bisa mengambil langkah-langkah untuk menggunakan model-model yang tidak biasa digunakan. Misalkan orang-orang dengan berat badan yang lebih daripada umumnya, atau menggunakan orang-orang berkulit gelap sebagai modelnya gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa ya cantik itu tidak harus kurus, cantik itu tidak harus putih, bahwa semua orang bisa mempunyai rasa percaya diri yang sama. Lalu terkait Protect Our Planet, kalau tadi The Body Shop sudah melakukan membangun relasi dengan komunitas perdagangan lokal gitu ya, untuk memberikan aktivitas perdagangan yang adil, The Body Shop bisa mulai memikirkan sumber daya, bagaimana sumber daya dari komunitas lokal itu diambil gitu. Kalau misalkan dilihat 5 tahun ke depan, The Body Shop bisa mengambil langkah untuk memastikan bahwa pengambilan sumber daya yang dilakukan atau perdagangan yang dilakukan itu tetap menjaga lingkungannya gitu. The Body Shop juga bisa mengambil langkah untuk melakukan reboisasi.
reboisasi mengenai lingkungan-lingkungan yang sudah dijadikan pabrik oleh The Body Shop gitu. Nah, dari gap analysis ini, selanjutnya kita akan berbicara mengenai kalau begitu apa yang harus diantisipasi dari The Body Shop gitu ya. Kalau permasalahan yang perlu diantisipasi dari The Body Shop, pertama adalah mengenai kalau misalkan The Body Shop itu perlu sigap dengan perkembangan industri. Mungkin hal-hal yang sudah dilakukan The Body Shop hingga saat ini sudah baik, namun The Body Shop perlu tetap keep up dengan perkembangan teknologi. Itu yang pertama. Mengapa seperti itu? Mungkin The Body Shop berperan baik gitu ya untuk tidak melakukan animal testing. Tapi The Body Shop tetap perlu untuk memberikan produk yang baik untuk para penggunanya, produk yang sesuai dengan kualitas atau jenis kulit dari manusia gitu. Lalu bagaimana The Body Shop mampu memenuhi itu, sedangkan perusahaan-perusahaan lain menggunakan hewan sebagai sampel atau sebagai tempat pengujiannya, karena dianggap hewan masih mempunyai jaringan atau jenis kulit yang masih sama dengan manusia gitu ya. Nah, oleh karena itu The Body Shop bisa mengembangkan teknologi yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga dia tetap tidak melakukan animal testing, namun dia juga mampu memberikan produk yang berkualitas dengan harga yang sesuai kepada konsumennya. Selanjutnya, The Body Shop juga bisa mengambil langkah untuk melakukan pengamanan lingkungan tadi, untuk memastikan bahwa bahan bakunya diambil, tapi alamnya tetap terjaga gitu. Nah, pelestarian ini juga bisa menjadi kampanye positif bagi The Body Shop untuk menunjukkan bahwa The Body Shop itu benar-benar peduli dengan lingkungan sekitarnya, tidak hanya dengan bisnisnya sendiri gitu ya. Karena tadi Roderick juga sudah mengatakan bahwa business of business itu it's not about money gitu ya, tapi it's about people gitu ya. Ini mengenai halayak orang banyak. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kasus yang serupa yang dilakukan oleh United Tractor. Kenapa sebelumnya kami memilih United Tractor? Dikarenakan United Tractor mendapatkan penghargaan CSR pada tahun 2018. Jadi kami memilih United Tractor sebagai salah satu contoh perusahaan publik di Indonesia yang juga menerapkan CSR yang baik. Oke, terima kasih Alhamdi. Nah, saya akan coba menjelaskan United Tractor itu apa gitu ya. United Tractor itu adalah perusahaan alat berat, tadi seperti yang Alhamdi sebutkan, traktor gitu ya. Ternyata bukan cuma traktor, ada banyak alat-alat besar, alat-alat berat gitu. Dan ternyata ini merupakan anak usaha dari PT Astra International. Kalau kita tahu, memang PT Astra International ini salah satu perusahaan yang juga memiliki CSR yang bagus. Jadi bukan tidak mungkin anak perusahaannya juga memiliki CSR yang baik gitu. Kalau kita bicara visi misi gitu kan, tentang visi misi CSR-nya, jadi bukan hanya visi misi perusahaan, tapi CSR-nya sendiri itu punya visi misi. Visinya seperti ini: memberikan benefit kepada setiap stakeholder, termasuk komunitas di operasi perusahaan yang dimana juga berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat, ekonomi, dan sosial, dan juga lingkungan hidup. Tujuannya apa? Tujuannya tentu menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Ini adalah visi CSR-nya dari United Tractors gitu. Sedangkan apa saja program-programnya? Ini kita lihat bisa ada 5 ya. UT gitu kan ya. UT itu apa? United Tractor gitu. United Tractor Action gitu. United Tractor Care, United Tractor Trees, United Tractor Future, United Tractor Growth. Itu apa saja? Saya akan coba menjelaskan satu-satu. Jadi pertama adalah United Tractor Trees atau United Tractor for Nature and Environment Sustainability. Jadi ini fokusnya United Tractor pada environment. Jadi tadi protect our planet itu menjadi fokus juga dari United Tractor. Berikutnya adalah United Future atau United Tractors for Education and Bright Future. Itu fokusnya pada bidang pendidikan, memberikan pendidikan kepada di sekitar perusahaan tersebut dan lain-lainnya. Berikutnya, UT Growth atau United Tractor for Generating Opportunities and Wealth. Itu fokusnya pada bidang Community Economy Empowerment, pemberdayaan ekonomi komunitas, training, workshop bagi masyarakat sekitar. Dan berikutnya ada UT Care atau United Tractor for Community Health Responsibility atau Community Health. Pembangunan kesejahteraan, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hidup sehat, PHBS gitu. Kalau bahasa orang-orang di public health itu seperti itu kan. Di Kesmas itu bahasa itu PHBS.
perilaku hidup bersih dan sehat. Itu menjadi salah satu fokus dari UT Care. Dan terakhir ada UT Action atau Unit Director for Emergency Response and Action. Emergency Response and Action itu seperti apa gitu. Bentuknya seperti bantuan ketika ada bencana dan lain-lain. Itu menjadi 5 hal yang rasa-rasanya bisa membuat Unit Director seperti yang tadi sudah diratakan oleh Alhamdi. Unit Director ini mampu menerima penghargaan CSR yang banyak sekali di 2018. Dan ini bisa menjadi benchmark bagi banyak-banyak perusahaan lain untuk meniru. Jadi kalau fungsi yang sederhana kan amati dan tiru gitu kan ya. Amati dari perusahaan lain dan tiru. Karena semakin banyak orang yang atau perusahaan yang meniru dari program-program ini, maka diharapkan tadi perusahaan pun mendapatkan profit, people-nya sejahtera, dan pada akhirnya planet pun tetap menjadi lingkungan yang baik bagi manusia untuk hidup di dalamnya. Jadi kalau kami simpulkan dari presentasi kami hari ini, itu bahwa penting ya teman-teman untuk memahami apa itu organisasi, apa itu shareholder, apa itu stakeholder. Ternyata semuanya sangat memiliki hubungan yang sangat erat gitu. Kemudian kita berbicara juga mengenai tujuan organisasi, bukan hanya tentang profit gitu kan, juga tentang risiko, tentang tujuan dari stakeholder gitu. Dan juga ada 2 tren yang kita ketahui bersama, ada namanya corporate governance dan adanya CSR. Kita bisa lihat dari 2 kasus, baik Body Shop dan juga Reflector, kita paham bahwa ternyata ini bisa loh diimplementasikan di masyarakat. Gitu. Jadi sekian dari saya dan Alhamdi, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pertanyaan, ada sanggahan, ada diskusi, bisa disampaikan ke kami. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Alhamdi dan Benedictus. Ya, presentasi yang sangat bagus ya, lengkap, komprehensif ya, dan juga pembahasannya juga detail ya. Oke, silakan kalau ada rekan-rekan yang lain yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan terlebih dahulu. Mungkin dari saya, Pak. Ya, silakan. Jadi teman-teman, ini kan ada salah satu isu ya, bahwa sebenarnya ada beberapa perusahaan itu dia mengatakan bahwa produknya itu sustainable. Ternyata produknya itu sebenarnya tidak sustainable, bahkan kata-kata sustainable sendiri itu menjadi salah satu target mereka atau iklan mereka agar orang-orang ingin membeli produk mereka, atau hal ini disebut sebagai greenwashing. Nah, menurut teman-teman, ini kan sebenarnya menjadi tantangan bagi Body Shop sendiri yang dia itu sudah campaign, dia itu sustainable, tapi ternyata ada loh perusahaan-perusahaan yang kayak gini nih, yang sebenarnya itu menghalangi mereka gitu. Nah, menurut teman-teman sendiri, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Body Shop ketika isu ini semakin besar? Seperti itu. Terima kasih. Silakan yang mau menjawab dari grupnya dulu, Alhamdi sama Benedictus. Baik, Pak. Yes. Mungkin yang pertama untuk mencegah greenwashing gitu ya. Yang pertama dapat dilakukan sebetulnya peran pemerintah sangat besar di sini, karena pemerintah sendiri sudah mengatur mengenai tata kelola perusahaan terhadap tanggung jawab perusahaan terhadap tanggung jawab sosial suatu perusahaan gitu ya. Jadi pemerintah berperan besar untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan itu benar-benar melakukan CSR yang mereka canangkan gitu ya. Lalu bagaimana The Body Shop menanggapi hal tersebut? The Body Shop harus betul-betul memahami value yang dia miliki gitu ya. Mungkin setiap CSR dari setiap perusahaan itu tentu berbeda, tapi The Body Shop sudah memiliki 5 value utama yang sebetulnya harus diterapkan ke dalam CSR-nya gitu. Kalau tadi kita berbicara mengenai animal testing, The Body Shop harus menunjukkan itu dengan kampanye yang dia lakukan gitu ya. Kalau kita lihat sekarang, The Body Shop benar-benar memperlihatkan bahwa baik melalui video atau kampanye promosi yang mereka lakukan itu benar-benar menunjukkan bahwa dia tidak melakukan animal testing sama sekali. Dan kalau kita lihat perkembangannya sekarang, The Body Shop itu mulai melakukan Protect Our Planet-nya dengan melakukan reboisasi secara besar-besaran, dan bahkan di beberapa negara The Body Shop itu menggalangkan bahwa dia menggunakan sumber daya energi yang tidak merusak lingkungan untuk sumber daya energi bagi
toko-toko fisiknya yang tersebar di beberapa negara gitu. Mungkin belum di Indonesia, tapi di beberapa negara lain dia sudah menerapkan hal tersebut gitu ya. Jadi dengan mengambil langkah-langkah nyata, kami rasa itu dapat menunjukkan bahwa The Body Shop benar-benar menerapkan 5 value atau CSR-nya ke dalam dunia nyata gitu. Mungkin Ben bisa menambahkan. Baik, terima kasih Alhamdi. Menambahkan ya dari apa yang tadi sudah disampaikan Alhamdi, memang greenwashing itu juga menjadi isu yang kami cukup kritisi gitu, karena sekarang itu sebenarnya kan kalau bicara ini ya, bicara value dari perjalanan sustainability itu kan kita melakukan sustainability baru kita bisa menggunakan kata-kata sustainability sebagai marketing atau pemasaran gitu. Tapi seperti yang disampaikan oleh Farah, ternyata di masyarakat luas atau perusahaan lain itu berbeda. Malah mengatakan sustainability itu sebagai marketing, tapi belum dilakukan sustainability-nya. Nah, ini mungkin bisa menjadi ancaman ya, atau threat bagi Body Shop. Nah, perannya di sini Body Shop-nya apa? Tetap melakukan apa yang sudah dilakukan. Jadi, tetap stay dengan apa yang sudah dicanangkan, apa yang sudah dilakukan, dan bagaimana melanjutkan tadi, kalau itu sebenarnya bukan perannya di Body Shop, namun itu menjadi peran bagi regulator atau pemerintah. Nah, ini kalau teman-teman bisa tahu, itu di pemerintah itu sudah ada namanya POJK 51 atau tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Sustainability Report gitu. Nah, apabila dia berani mengatakan ada sustainability product, apakah dia melakukan sustainability report? Tidak. Apakah dia melakukan itu dengan program-program sustainability? Tidak gitu. Jadi itu yang perlu kita kritisi. Jadi kita sebagai konsumen juga perlu kritis. Dan kami setuju dengan pernyataan Farah bahwa itu adalah greenwashing, jadi kita perlu kritis sebagai konsumen. Dan berikutnya adalah peran dari regulator gitu. Regulator juga perlu melihat bahwa perusahaan-perusahaan seperti ini perlu ditindaklanjuti, karena ini sama aja membohongi publik gitu kan ya. Kalau kita bicara tentang publik itu ada istilahnya apa? Tidak boleh membohongi publik atau apa namanya? Yayasan YLKI, Yayasan Layanan Konsumen atau apa gitu, itu dia sebagai institusi yang melindungi dari kepentingan publik, jadi sebagai konsumen begitu. Jadi kurang lebih seperti itu, Farah. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Oke, kalau dari Farah sendiri melihat kenapa Farah menyatakan bahwa Body Shop itu melakukan yang namanya greenwashing gitu. Apa yang misalnya atau ada pengalaman pribadi atau seperti apa kira-kira? Untuk saya mengatakan bahwa Body Shop greenwashing sendiri, saya juga pengguna Body Shop, Pak. Jadi dan beberapa yang di media itu memang benar Body Shop itu sebenarnya dia sudah melakukan sustainable. Namun sebenarnya ada perusahaan seperti saya lupa nama perusahaannya, itu dia seperti H&M, kalau tidak salah waktu itu boomingnya itu H&M. Jadi dia itu menggunakan serat kainnya itu sebenarnya itu tidak sustainable gitu loh Pak. Tapi mereka sudah terlanjur mengatakan bahwa yang kami gunakan ini sustainable. Jadi menurut saya itu salah satu jadi perusahaan itu sebenarnya dia mengambil keuntungan dengan adanya isu-isu kayak kita harus sustain kayak gitu. Jadi di situ sih Pak, harusnya di situ benar kata teman-teman Alhamdi dan Ben itu menjadi peran dari regulator sendiri. Karena bagi kita yang taunya bagi kita yang baru mulai untuk sustainable itu kayak, oh barang ini tuh sustain gitu, oh barang ini tuh plastiknya itu tuh bisa ditukar lagi gitu kan, bisa digunakan lagi. Nah itu kan kita sendiri ya kalau untuk konsumen ya udah kita beli aja dengan tujuan kita ingin membantu bumi gitu. Tapi ternyata perusahaan itu tidak memikirkan seperti itu. Justru dengan adanya motif bahwa mereka menggunakan sustainable padahal produknya tidak sustainable, itu menjadi keuntungan bagi mereka sendiri, seperti itu sih Pak. Oke, baik. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Ada pertanyaan Pak dari Nikita via chat gitu ya. Coba saya bantu bacakan. Pagi Alhamdi Ben mau tanya, menurut pandangan kalian Body Shop itu lost focus atau tidak gitu? Karena dia melakukan campaign terhadap animal testing, tetapi Body Shop juga melakukan campaign terhadap human rights. Jadi ada campaign terhadap hewan itu sendiri dan juga terhadap manusia gitu. Bagaimana sistem pengadilan manajemen yang dilakukan supaya Body Shop ini tetap fokus dan bisa melakukan dua hal tersebut?
Terima kasih Alhamdi dan Ben. Alhamdi bisa bantu jawab? Oke, mungkin pertama dibanding menjadikan ini dua hal yang berbeda, The Body Shop dapat mengambil langkah menjadikan ini satu campaign besar gitu ya, bahwa menumbuhkan kepercayaan diri dan mau menggunakan produk yang tidak menyakiti hewan gitu ya. Kalau tadi sebagai salah satu contohnya, mungkin dia dapat mempromosikan bahwa dia tidak melakukan animal testing dengan menggunakan model-model yang tidak biasa gitu ya, untuk menunjukkan bahwa hak asasi manusia itu sama secara tidak langsung gitu ya, menggunakan model-model yang tadi plus size gitu ya, atau menggunakan orang-orang yang berkulit gelap dalam melakukan kampanye untuk kampanyenya khususnya untuk yang animal testing gitu. Jadi dengan melakukan itu, The Body Shop dapat melakukan dua campaign yang sebenarnya berbeda tapi dapat dilakukan secara bersamaan gitu. Kalau misalkan berbicara apakah nanti The Body Shop akan lost focus dalam memenuhi kelima value yang tadi, saya rasa tidak gitu ya, karena untuk yang self esteem itu dapat berkaitan erat dengan yang human rights, dan untuk yang protect our planet gitu ya, itu berkaitan erat dengan mensupport komunitas lokal dalam aktivitas perdagangannya. Oke, saya coba menambahkan dari pernyataan Alhamdi tadi bahwa memang apakah ini lost focus atau tidak, kami rasa tidak, karena memang ini menjadi satu kesatuan gitu. Jadi kalau melihat dari apa yang tadi dikatakan oleh Rodik dan Anita sebagai founder Body Shop, itu tuh ternyata memang sudah ada upaya internalisasi terhadap internalisasi value ke masing-masing karyawan, kepada masing-masing penjual, seller gitu. Itu sudah dilakukan. Jadi ini menjadi kekuatan mereka. Jadi ini menjadi strength mereka bahwa mereka bisa melakukan dan bisa menjalankan 5 value itu. Jadi kalau ditanya apa sistem pengendalian manajemennya, tentu bagi perusahaan-perusahaan lain gitu yang ingin menerapkan value-value serupa, itu perlu melakukan namanya internalisasi value. Karena internalisasi value dalam bentuk onboarding dan lain-lain itu menjadi kekuatan, karena apabila perusahaan itu solid dari segi karyawan, employees, management, top management, dan lain-lain, itu bisa nanti keluarnya juga solid gitu. Nanti akhirnya output dari apa yang dilakukan oleh aktivitas perusahaan, dalam hal ini Body Shop tadi melakukan kelima hal tadi, itu maka efeknya juga masyarakat juga mengamini gitu, juga mengiyakan bahwa Body Shop itu melakukan 5 value tersebut. Jadi tanpa ada internalisasi perusahaan, maka Body Shop juga tidak bisa melakukan hal tersebut. Begitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Silakan kalau ada komentar, tanggapan. Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan Ilham. Oke, terima kasih. Oke, tadi kan yang Ben sama Halil bahas bahwa perusahaan itu harus mementingkan 3, ada profit, planet, sama people. Nah, untuk CSR sendiri, apakah ada kriteria tertentu gitu untuk perusahaan yang sudah harus memulai CSR? Nah, apakah seperti startup itu juga harus wajib melakukan CSR? Dan kalau misalnya memang ada perusahaan atau yang menjalankan CSR ini kurang baik atau tidak dijalankan CSR-nya, apakah ada sanksi tersendiri untuk perusahaan itu? Terima kasih. Oke, silakan dijawab. Oke, adalah apakah untuk perusahaan-perusahaan startup itu apakah wajib melakukan CSR ya, atau apakah ada kriteria atau standar ya untuk melakukan CSR sendiri? Silakan. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya Makdar terkait dengan CSR gitu. Apakah startup wajib atau tidak gitu. Kalau kita bicara regulasi tadi seperti yang sudah saya sampaikan, teman-teman bisa buka di POJK 51 gitu ya. Itu mewajibkan setiap perusahaan publik. Jadi perusahaannya sudah terbuka, sudah listing di bursa, itu wajib melakukan CSR dan melaporkannya melalui sustainability report gitu. Jadi kalau bicara wajib dan tidak wajib, apabila startup ini sudah listing di dalam bursa itu wajib sifatnya. Jadi itu tidak mandatori gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang regulasi gitu ya, wajib dan tidak wajib kan itu tergantung visi dan misi dari foundernya ya. Apabila foundernya mau berbuat lebih atau extraordinary atau beyond dari regulasi itu bisa. Jadi apabila Ilham Akbar nih, saya Ilham Akbar mau membuat startup gitu di bidang apa Ham, sukanya apa Ham? Saya Ilham Akbar startup di bidang
aplikasi keuangan gitu misalnya. Ilham Akbar mau memberikan CSR tentang pelatihan keuangan gitu, ya itu diperbolehkan. Tapi regulasi tidak mewajibkan, jadi teman-teman bisa tahu. Terus kalau tadi Ilham Akbar juga menyatakan kriterianya apa sih CSR itu apa? CSR itu ada 8 hal yang perlu dipenuhi. Itu ada code of conduct atau dari aturan perusahaan itu sendiri. Jadi CSR itu bisa CSR internal dan CSR eksternal gitu. Yang internal, perusahaan harus membuat code of conduct yang baik, hak asasi manusia perlu dijalankan, kemudian reportingnya itu melalui sustainability reporting gitu. Internal reporting channels, culture and value, terus ada personal example, storytelling, training, dan intranet. Jadi termasuk training pun itu adalah bagian dari CSR. Jadi kan kalau perusahaan melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan gitu. Tapi kalau mau lebih dari itu dalam menggunakan training dan lain-lain itu juga bisa dalam bentuk CSR. Mungkin Alhamdi ada tambahan? Ya, mungkin tadi sudah jelas ya kalau misalkan ketentuan untuk melakukan atau kewajiban untuk melakukan CSR, tadi sudah jelas ada di POJ kelima nomor 51, mungkin nanti Ilham bisa baca untuk lebih lanjutnya, tapi yang jelas bagi perusahaan publik itu diwajibkan untuk melakukan CSR. Perusahaan publik itu apa? Adalah perusahaan yang sudah melakukan listing di bursa saham. Selanjutnya mengenai tentang bagaimana praktek CSR itu di lapangan, sebetulnya setiap perusahaan kemungkinan akan memiliki CSR yang berbeda-beda. Contohnya tadi mengenai United Tractor, walaupun dia mendapatkan awards gitu ya, namun awards itu tidak khusus terkait CSR yang dilakukan oleh United Tractor gitu ya. Awards itu diberikan kepada CSR secara keseluruhan gitu. Jadi kalau dilihat di undang-undang itu sebetulnya jika dilihat di undang-undang, setiap perusahaan itu memiliki kewajiban CSR yang berbeda-beda gitu. Jika perusahaan pertambangan seperti apa, perusahaan perkebunan seperti apa gitu ya, karena mengingat tanggung jawab sosial dan lingkungan itu bergantung juga dengan bagaimana lingkungan sekitar dari organisasi itu sendiri gitu kan. Bagaimana jika diambil contohnya mungkin pertambangan, jika sekitarnya lebih ke lingkungannya gitu ya, mungkin akan lebih tepat untuk melakukan CSR yang berkaitan tentang waste management atau pemberdayaan lingkungan gitu. Tapi dengan perusahaan-perusahaan yang berada di lingkungan sekitar, mungkin pemberdayaan masyarakat lebih tepat untuk dilakukan gitu. Jadi banyak aspek-aspek yang sebetulnya perlu dicermati lagi apa CSR yang paling tepat untuk setiap perusahaan. Oke, ada lagi? Saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan Zaidan. Mau nanya dong, kayak misalkan ya, kalau misalkan ada perusahaan itu melakukan CSR, tapi CSR yang dilakukan perusahaan itu nggak tepat, ada dampak lain nggak sih yang bakal berakibat balik lagi ke perusahaan? Kalau misalkan CSR yang dilakukan sama perusahaan itu nggak tepat sama lingkungan sekitarnya. Oke, thank you Zaidan. Saya akan coba membantu menjawab. Pertama tadi terkait ketentuan CSR itu sudah dijawab sebelumnya, itu diatur oleh POJK 51 gitu ya. Seperti apa CSR itu harus dilakukan, apakah benar-benar dilakukan, apakah sudah sesuai, itu diatur oleh pemerintah sebagai regulator. Namun dari masyarakatnya sendiri tadi berkaitan dengan tujuan dari para pemangku kepentingan di bagian society atau bagian masyarakat luas. Karena masyarakat luas itu sebetulnya menginginkan untuk perusahaan itu mematuhi aturan-aturan yang berlaku atau hukum dan norma-norma yang berlaku gitu ya. Kalau misalkan tadi Ben memberikan contoh mengenai dampak lingkungan kepada para penduduk di sekitar sungai yang sungainya tercemari oleh suatu perusahaan gitu ya. Mungkin dampak yang paling jelas adalah kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan itu sendiri gitu ya. Itu salah satu hal yang dapat dilihat jelas dari dampak tidak melakukan CSR dengan baik gitu, tidak melakukan waste management dengan baik gitu. Karena kepercayaan publik ini penting keberkaitannya dengan bagaimana organisasi mampu membangun hubungannya dengan konsumennya gitu. Karena masyarakat luas juga menjadi konsumen dari suatu organisasi. Oke, saya coba menambahkan tadi yang dari Zaidan pertanyaannya. Jadi sebenarnya tujuan CSR itu jangan semata-mata hanya untuk marketing produk gitu. Jadi perusahaan X sudah melakukan
CSR A, B, C, D, E, terus itu menjadi marketing dari perusahaan. Tapi sebenarnya outcome-nya itu apa sih dari CSR? Outcome-nya adalah ya tadi perusahaan melakukan tanggung jawab sosial. Jadi bukan pada kuratif gitu ya. Jadi misalnya ada problem, ada demonstrasi atau apa, dikasih CSR gitu. Itu sebenarnya pola pikir yang cukup salah gitu. Jadi sebenarnya CSR itu dilakukan sebagai tanggung jawab utama dari perusahaan, bukan sebagai kuratif gitu ya. Jadi itu CSR itu lebih bersifat preventif, bentuk tanggung jawab perusahaan ke masyarakat, bukan karena ada problem baru CSR itu jalan gitu. Jadi itu image yang dibangun CSR itu menjadi kurang baik gitu kan. Padahal sebenarnya CSR itu bertujuan untuk memberikan tanggung jawab sosial ke masyarakat seperti yang disebutkan oleh Alhamdi gitu. Jadi outcome-nya adalah masyarakat itu percaya terhadap image perusahaan, tahu nih perusahaan melakukan sesuai dengan standar, itu yang menjadi penting, bukan pada sifat kuratifnya. Itu sih tambahan dari saya. Oke, baik. Tadi Ilham juga tanya ya masalah apakah perusahaan-perusahaan startup itu perlu nggak melakukan CSR gitu ya. Oke, sebenarnya ya mau perusahaan itu apapun gitu ya, itu ya sebenarnya seharusnya melakukan CSR gitu ya. Kalau misalkan peraturan-peraturan seperti misalkan POJK 51, lalu kalau misalkan bagaimana cara nanti melaporkannya dalam laporan sustainability gitu ya, itu kan ada di standar GRI ya, Global Reporting Initiative. Nah, itu sebenarnya adalah bagaimana cara melaporkannya aja gitu loh. Tapi sebenarnya yang sebenarnya yang tahu kita melakukan sustainability itu gitu ya, melakukan program CSR itu sebenarnya hati kita sendiri, betul nggak? Jadi sebenarnya jangan karena gara-gara misalkan ada standar harus melaporkan ini ya, sebenarnya kita lebih ke arah ini kan, kita orang akuntansi ya, kita lebih memilih ke substance over form, betul nggak? Ya, di mana dengan adanya kita punya usaha gitu ya, kita punya perusahaan, itu pasti memang memberikan dampak positif gitu ya. Oke, dari sisi ekonomi kita bisa memberikan lapangan pekerjaan yang lebih baik gitu ya. Cuman itu juga ada imbasnya gitu loh. Dengan misalnya katakanlah yang paling gampang lah ya, kita membuka usaha catering misalnya kayak gitu ya. Nah, usaha catering kita itu kan sampahnya banyak sekali, betul nggak? Sampahnya kemana-mana ya. Memang dari sisi keuntungan kita dapat gitu ya, mungkin kita bisa mempekerjakan orang. Tapi kalau menurut saya itu dari sisi ya dari sisi lingkungan itu malah justru externality-nya itu ya, dampak negatifnya itu juga banyak gitu ya. Oke, jangankan perusahaan catering, istilahnya ya pedagang-pedagang di pinggir jalan yang melakukan usaha di pinggir jalan itu juga kan mereka externality negatifnya juga banyak gitu loh. Karena mereka juga harus ada sampah segala macam yang harus mereka keluarkan gitu ya. Nah, disitulah sebenarnya mau dilaporkan atau enggak ya sebenarnya kita harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut gitu. Ya, karena apapun yang kita lakukan itu pasti ada dampaknya terhadap lingkungan, betul nggak? Ya, sebagai pribadi pun kita pasti memiliki dampak terhadap lingkungan, betul nggak? Ya, dengan kita tidak menggunakan misalkan transportasi umum, katakanlah seperti itu ya. Nah, itu juga kita sebenarnya udah berkontribusi terhadap lingkungan gitu loh. Kita berkontribusi negatif artinya gitu ya. Oke, dengan kita mengkonsumsi bensin gitu kan, oke, kita mencemari lingkungan, ya, cadangan bensin menjadi semakin menipis dan sebagainya, cadangan minyak semakin menipis dan sebagainya. Jadi sebenarnya ya apa yang kita lakukan itu semua adalah memiliki dampak terhadap lingkungan. Jadi mau dilaporkan atau enggak, ya mau dapat award atau enggak, ya sebenarnya kita kembali lagi kepada substance-nya, substance over form. Ya, bisa aja apa yang dilaporkan itu ya semua yang namanya laporan itu kan bisa dipercantik gitu loh. Ya, apa artinya melakukan sedikit gitu ya. Yang penting nanti ada spanduk besar, katakan gitu ya, kan kita banyak tuh sering ya, misalkan para dosen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Pokoknya yang penting ada spanduk gitu loh, yang penting ada foto, yang penting ada laporan. Tapi benar nggak itu kemanfaatannya terhadap masyarakat luas? Ya, apakah sekedar formalitas saja bahwa mereka melakukan CSR gitu ya, melakukan pengabdian masyarakat, ya tetapi substance-nya itu nggak ada gitu loh. Cuman laporannya ada, mereka melakukannya itu nggak terlalu banyak gitu ya, tapi laporan itu dibikin aktualnya 10 tapi laporannya sampai 100 gitu istilah gitu ya. Oke, yang penting adalah sebenarnya substansinya. Ya, apakah itu ada kemanfaatannya enggak. Jadi misalkan gini, ya samalah seperti kalian nanti mau bikin skripsi gitu ya. Jangan sampai kalian bikin skripsi bagus-bagus tapi cuman buat ditaruh di perpustakaan gitu. Cuman sekedar judulnya keren, dan perpustakaannya banyak,
gitu ya, kutipannya banyak, referensinya banyak, tapi nggak ada gunanya sama sekali buat apa, gitu loh. Jadi paling nggak adalah gunanya misalkan untuk perusahaan yang kalian teliti, gitu ya, apa berguna untuk para praktisi di luar sana, gitu ya. Jadi jangan cuman gunanya itu cuman buat kalian supaya lulus, udah habis itu taruh di perpustakaan, ya. Yang penting adalah kemanfaatan. Jadi yang penting adalah substansi sebenarnya, gitu ya, kemanfaatan terhadap banyak pihak luar ya kepada sesama dibandingkan cuma sekedar hitam di atas putih, gitu loh. Jadi prinsip CSR itu sebenarnya adalah substance over form. Dia mau keluar-keluar, mau green istilahnya kita sampai bilang ada greenwashing, dia mau keluar-keluar segala macam pemasarannya begini ya ramah lingkungan ya, karena cuma dalam rangka untuk mempercantik dirinya aja gitu ya. Oke, supaya produknya laku, ya itu sebenarnya ya itu kalau kita bilang itu kayak pembohongan publik gitu ya. Jadi yang penting itu adalah ibaratnya itu adalah yang penting adalah substansinya. Ya, benar nggak kita melakukan sesuatu itu bermanfaat buat orang lain, buat orang banyak. Ya, jadi nggak cuma ada di hitam di atas putih gitu ya. Nah, sekarang saya mau Mau share sedikit ya tentang terkait dengan CSR tersebut. Oke, sebentar. Oke, ini sebagai pengantarnya dulu ya. Jadi selain ada POJK 51, itu juga kalau kita lihat namanya SR ya, Sustainability Report ya. Itu acuannya adalah mereka kepada standar yang kita bilang dengan standar GRI ya. Udah masuk ya, ini PowerPoint saya ya. Udah terlihat? Baru screen sharing Pak, belum Pak. Belum masuk ya? PowerPoint-nya udah? Nah, baru udah Pak. Udah Pak. Ya, oke baik. Oke, dan ini agak lama nih ya. Bentar. Nah, belum muncul. Nah, ini terkait dengan CSR sebagai pengantar dulu ya. Pengantar sustainability. Ini nanti ada slide yang kita lewatkan yang terlalu detail, ini kita lewatkan. Kita ambil yang penting-pentingnya saja. Oke. Nah, ini kita lihat mengapa sustainability, ya. Nah, di sini karena saya Muslim ya, jadi nggak tahu kalau di agama lain seperti apa, ada nggak di kitab sucinya seperti apa. Nah, kalau di Ar-Rum 41 ini, ya di situ ada ya di Quran surat Ar-Rum 41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan pada mereka sebagian dari atau akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar, gitu ya. Oke, jadi dianggap itu ya kita harus itu tadi ya kita harus kembali ke jalan yang benar ya supaya apa? Supaya ya itu tadi bumi kita itu nggak rusak gitu ya. Oke. Nah, dengan nama yang berbeda-beda CSR itu bisa kita katakan ada CSR ya, kalau yang nama umumnya ada istilah environmental accounting, sustainability accounting, corporate social responsibility disclosure, environmental management accounting, sustainability reporting dan sebagainya. Ya. Oke, CSR itu istilah tanggung jawab sosial mulai dikenal pada tahun 1953 dengan adanya publikasi Howard dan Airbourne, Social Responsibility of the Businessman. Lalu Carroll memberikan definisi yang lebih jelas, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan meliputi ekspektasi ekonomi, hukum, etika, dan kebijaksanaan atau filantropis bahwa masyarakat memiliki organisasi pada titik waktu tertentu. Ya, oke. Jadi Carroll itu mengenalkan ada piramida CSR. Ya, ini adalah piramida CSR-nya ya. Oke. Sini ada economic responsibility, legal responsibility, ethical responsibility, dan philanthropic responsibility. Ya, jadi intinya adalah be a good corporate citizen, contribute resources to the community, improve quality of life. Nah, itu yang paling itunya ya. Ini piramidanya ya. Yang pertama tentunya kita kan adalah masalah ekonomi, betul nggak? Ya, economic responsibility. Lalu dari sisi legalnya, ya kita harus obey the law, ya mematuhi peraturan. Lalu sisi ethical, ya obligation to do what is right, just and fair, avoid harm, ya. Oke, lalu yang terakhir itulah philanthropy responsibility. Ya, be a good corporate citizen, contribute resources to the community, improve quality of life. Ya, oke, memperbaiki kualitas dari kehidupan.
Nah, ini tadi ya, bagaimana dengan di Indonesia? Ya, jadi tadi kita lihat kalau basically-nya itu adalah di Undang-Undang nomor tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ya, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan, komunitas tempat umum maupun pada masyarakat umumnya. Nah, lalu ada lagi yang terbaru tadi yang seperti teman-teman udah jelaskan gitu ya, POJK 51 tahun 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik. Nah, ini nanti adalah kalau untuk ya mewajibkan dibuatnya RAKB dan laporan berkelanjutan. Jadi RAKB itu adalah rencana aksi keuangan berkelanjutan. Ya. Oke, jadi sustainability, rencana aksi keuangan berkelanjutan. Makanya sekarang banyak sekali istilahnya istilah-istilah keberlanjutan gitu ya, betul nggak? Ya, nah di sini nanti untuk sementara diwajibkan dulu untuk perusahaan perbankan nantinya tahun 2021. Karena selama ini kan masih sifatnya sukarela ya, betul nggak? Masih sifatnya sukarela ya, tapi nanti untuk tahun depan itu diwajibkan untuk perusahaan-perusahaan perbankan ya. Di sini kan tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan. Ya, jadi perusahaan-perusahaan perbankan ya itu diwajibkan tahun depan. Untuk yang lain-lainnya itu masih bersifat sukarela. Tapi peraturan OJK-nya sudah ada, gitu ya. Nah, di sini lebih kepada arah disclosure-nya. Ya, jadi pengungkapan. Informasi yang diungkapkan oleh perusahaan tentang dampak sosial dan lingkungan dan hubungannya dengan para pemangku kepentingan melalui saluran komunikasi yang relevan. Ya. Nah, ini banyak lah ya, ini bisa kalian lihat, ini kan istilah-istilah lainnya, environmental accounting atau akuntansi lingkungan dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, tadi kita yang United Tractor tadi kan juga dibahas ya. Oke, nanti kita bisa lihat bagaimana SR-nya dia, sustainability reporting-nya dia. Ya, jadi selain ada laporan keuangan itu kan lebih kepada arah ini ya, masalah keuangannya, ya. Oke, masalah keuangannya itu adanya di laporan keuangan, ya, atau laporan tahunan. Tapi ada lagi yang namanya SR, gitu ya. Oke, sustainability reporting. Laporannya dipublikasikan perusahaan atau organisasi mengenai ekonomi, lingkungan, dan sosial dan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial disebabkan oleh aktivitas operasi. Laporan yang memperlihatkan nilai dan model tata kelola organisasi dan memperlihatkan hubungan antara strategi perusahaan dengan komitmen pada ekonomi global yang berkelanjutan. Oke, ini mengenai sejarah ya. Oke, definisinya apa? Sustainable development is a development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Nah, ini adalah sebenarnya definisi dari sustainable development. Ya, jadi pembangunan yang memenuhi ya kebutuhan dari generasi sekarang ya tanpa istilahnya compromising the ability of future generation to meet their own needs. Jadi juga tanpa melupakan generasi selanjutnya, betul nggak? Ya, generasi nanti anak-anak cucu kita juga harus mendapatkan hal yang sama dengan yang sekarang gitu. Ya, tanpa mengorbankan mereka. Ya, jadi istilahnya kita profitable sekarang, tapi dengan merugikan generasi masa datang itu bukan tujuan dari sustainable development. Ya. Nah, ini kalau dari definisinya itu menurut laporan World Commission on Environmental and Development yang berjudul Our Common Future. Lalu ada lagi yang dari International Institute for Sustainable Development. Ya, definisi sustainability. Adopting business strategy and activity that meet the needs of the enterprise and its stakeholders today. Ya, oke. Jadi mengadopsi strategi bisnis dan aktivitas yang memenuhi ya kebutuhan dari perusahaan dan juga stakeholder-nya, ya, pemangku kepentingan, while protecting, sustain, and enhancing the human and natural resources that will be needed in the future. Ya, hampir sama lah dengan tadi gitu ya. Oke, memenuhi keinginan sekarang, tapi tanpa melupakan juga kebutuhan untuk generasi selanjutnya dan juga lingkungan. Nah, ini juga sama ya. Ini Elkington tahun 97 dan seterusnya. Oke, tadi udah dijelaskan masalah apa? People, ya, planet, dan profit atau 3P ya kalau kita sebut ya. Oke, economic, environmental, and social. Nah, coba kalian buka ya, ini saya akan copy sebentar ya. Saya masukkan ke kolom chat nantinya. Buka
seberapa jauh ya kalian itu kontribusinya terhadap pencemaran lingkungan. Nanti kita bahas coba ya. Oke. Coba dibuka websitenya ya sebentar. Di situ ada kuesioner ya. Footprint calculator. Saya akan share di kolom chat. Ya, coba kalian isi ya. Nanti coba kalian share seberapa jauh kalian sudah mencemari lingkungan. Nah, itu udah saya di kolom chat, coba kalian isi ya. Oke, sementara kalian isi, saya kasih waktu sekitar 10 menit. Saya pause dulu recordingnya ya. Oke. Itu ada di https ya footprint wwf.org.uk. Ini kalau saya share screen-nya nanti bentuk ininya seperti ini. Nah, itu ada footprint calculator. Udah kebuka semuanya? Belum, Pak. Coba dilihat dulu ya. Oh iya, sudah, Pak. Udah ya? Oke. Coba kalian isi, di situ ada beberapa pertanyaan. Ya, how would you, misalkan ini pertanyaan pertama, how would you describe your diet? Meat in every meal. Daging setiap makan kalian makan daging. Ya. In some meal, meat very rarely, no beef, vegetarian dan sebagainya. Coba diisi dulu, nanti kita lihat hasilnya. Ya, saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengisi ini, ya. Oke, jadi seberapa besar ya kontribusi kalian tadi ya dampak negatif externality kalian sebagai pribadi terhadap lingkungan. Coba di-share. Hasilnya udah ada tadi kan? Oke. Kalau misalkan di sini, ya bentar saya share yang dari PowerPoint saya dulu ya. Oke, yang PowerPoint saya, oke yang ini ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini kan. Seberapa besar tadi kan kontribusi Anda pada pemanasan global ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat di sini misalnya hasilnya 42% gitu ya. Dan nanti ada cap kakinya di sini. Ini misalkan world average ya, rata-rata dunia. Ini UK average. Nah, kalau misalkan kita di sini ya, nah berarti kita lihat di sini cap kaki kita itu footprint kita itu di mana. Kalau kita misalkan di sini lebih kecil ya berarti bagus ya. Oke, di antara rata-rata orang di dunia ataupun dengan di UK kita itu kontribusinya kecil. Coba ada yang mau share? Silakan. Oke, saya coba share screen ya, Pak. Oke, boleh. Ternyata saya gede banget, Pak. 136. 136%. Betul. Berarti kamu kontribusi kamu terhadap pemanasan global itu berarti tinggi ya. Your carbon footprint is 136% of your target impact on the world when your footprint is compared to the linear production on the UK average to zero between 2016 sampai 2045. Kira-kira kalau dari sini dari jawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang kamu jawab, kira-kira kamu tuh banyaknya itu di mana analisanya? Tadi kali ya Pak ya, yang di bagian apa tadi? Lupa matiin lampu gitu-gitu sih Pak. Oke, terus apa lagi? Ini kan kalau ada apa detailsnya kan seperti ini Pak, ada food, home, terus dari sehari-hari di rumah berarti ya? Iya betul. Oke. Nah yang itu di rumah paling gede Pak, 49% paling besar. Betul. Nah paling enggak dari sesi kita hari ini gitu ya, itu bisa walaupun kontribusinya nggak banyak ya, walaupun istilahnya kita nih berberapa sih di sini hari ini berberapa kita semuanya nih hari ini? 15 Pak. 15 lah gitu ya, paling nggak kita tahu gitu loh ya, walaupun skopnya cuma di kita aja, tapi kan tidak ada dampak yang besar kalau tidak kita melakukan hal yang kecil gitu ya. Oke, jadi artinya ya kita tahulah apa yang harus kita lakukan. Kalau misalkan kita
kita ini kan kontribusi juga gitu ya terhadap pemanasan global. Hidup kita itu sehari-hari berkontribusi terhadap pemanasan global. Nah, ini dari hasil tadi itu bisa kita apa? Bisa kita cegah gitu ya. Apa yang harus kita kurangi dan sebagainya. Oke, ada yang lebih besar dari 136%? Saya 199, Pak. Oh, coba di-share. Waduh. Coba di-share kenapa itu? Banyaknya di mana? Coba lihat. 199, berarti kamu bertanggung jawab nih terhadap pemanasan global ya. Oke. Kalau dilihat dari komposisinya seperti ini, Pak. Dari traveling ya? Iya, karena Kebanyakan kemana nih emang kemana? Banyakan traveling. karena itu Pak tadi ada yang pertanyaan menggunakan transportasi umum atau enggak. Terus? Terus ya jarang transportasi umum jadi membesar itunya, Pak. Oke. Kalau saya waktu itu juga banyak traveling, tapi travelingnya karena sering bepergian keluar kota gitu loh dengan pesawat terbang gitu ya. Oke, jadi pembicara misalkan di mana gitu kan. Nah itu banyak dalam beberapa tahun terakhir itu banyak bepergian dengan pesawat. Nah berarti itu tadi lebih banyak di traveling ya. Oke. Nah itu berarti dengan adanya study from home mungkin itu bisa berkurang ya. Gitu. Jadi dampak pandemi COVID ini ya juga bisa ada dampak positifnya juga gitu ya. Kita nggak harus keluar rumah. Kalau perlu malah kalau saya untuk yang masuk ke kampus atau sekolah itu yang tahun-tahun dasar aja gitu ya, kelas 1 gitu ya kalau SD, SMP yang kelas 1, SMA kelas 1, yang kuliah itu yang semester 1 aja gitu ya. Oke, karena mereka harus adaptasi dulu dengan kampusnya, setelah itu semua kuliahnya online atau sekolahnya online. Gitu. Jadi itu dampaknya sangat besar gitu terhadap keutuhan lingkungan kita gitu ya. Oke, ada lagi yang lebih besar dari 199%? Selain Alhamdulillah, ada lagi? Enggak. Yang paling kecil berapa? Ada? Yang di bawah 50% ada? Ada yang di bawah 50%? Yang di bawah 100 siapa? Saya 68%, Pak. Wah, 68%. Ada yang di bawah 68? Oke, 68% itu kamu apa tuh? Resultnya gimana? Maksudnya dari komposisinya mana yang banyak berkontribusi atau kamu tidak melakukan apa gitu? Tadi ada penjelasan yang tentang diet itu saya milihnya yang vegan, artinya sama sekali nggak makan produk hewani. Terus habis itu saya juga naik pesawat. Kalau dari tahun kemarin itu udah nggak sih Pak, nggak naik pesawat. Terus habis itu mengurangi apa tadi ya? Seperti mematikan lampu kalau misalnya nggak dipakai listriknya gitu Pak. Ya, oke. Nah, ini patut dicontoh gitu ya. Vegetarian jadinya ya. Oke. Ya, baik. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya, itu tadi ya. Seberapa jauh kontribusi kita terhadap pemanasan global itu bisa dilihat di situ. Ya. Oke, sekarang tadi udah. Nah, ini. Tadi kan udah ada hasilnya seperti ini tadi ya. Nah, ini saya lewatkan kerangka sustainability. Jadi ada panduannya gitu ya. Ada panduan kerangka sustainability itu prinsip, inisiatif ataupun panduan yang berguna bagi perusahaan untuk menilai pengungkapan yang telah dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan upaya keberlanjutan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Nah, jadi di sini ada standarnya tadi. Ya, jadi bagaimana sih cara melaporkannya gitu ya? Cara melaporkan dari CSR tersebut. Nah, itu ada yang namanya GRI. Ya, GRI didirikan pada tahun 97 oleh Koalisi untuk Ekonomi yang Bertanggung Jawab terhadap Lingkungan atau Coalition Environmentally Responsibility Economic dengan maksud menciptakan kerangka pelaporan berkelanjutan yang berlaku secara global. Nah, nanti kalian misalkan kalau lulus dari sini, lulus dari PPM, bisa juga tuh nanti kan tahun 2021 ke atas itu nanti perbankan itu kan diwajibkan. Kalian bisa masuk atau membuat perusahaan sendiri yang terkait dengan bagaimana perusahaan-perusahaan itu melaporkan SR-nya gitu loh. Jadi nggak cuma laporan keuangan tok ya, tapi juga SR-nya. Nah, itu kalian bisa jadi konsultan ya nanti. Gitu ya. Ada sertifikasi yang dinamakan sertifikasi CSRS gitu ya, atau CSRA. Nah, itu terkait dengan bagaimana
cara melaporkan CSR ini atau sustainability reporting. Nah, ini dengan nama yang berbeda-beda ya. Nah, yang paling banyak itu adalah yang tadi yang GRI. Nah, di sini coba kita lihat. Oh ya, di sini ada Greenhouse Protocol ya. Nah, di World Business Council for Sustainability Development, ya, itu ada, kita lihat di sini ada organisasi global, ya, organisasi nirlaba yang menjalankan sistem pengungkapan global bagi investor, perusahaan, kota, negara, bagian, dan wilayah guna mengelola ya dampak lingkungan, ya. Oke, CDP mengkhususkan pada pelaporan data tentang perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, energi terbarukan, aksi mitigasi, dan sebagainya, ya. Oke, lalu dalam World Business Council for Sustainability Development atau WBCSD, ya adalah organisasi global yang dipimpin oleh CEO lebih dari 200 perusahaan terbuka yang bekerja bersama untuk mempercepat transisi ke dunia yang berkelanjutan. Membantu membuat perusahaan anggotanya lebih sukses dan berkelanjutan dengan berfokus pada dampak positif. Ya. Oke, jadi ada Greenhouse Gas Protocol. GHG Protocol mengembangkan kerangka kerja berstandar global yang komprehensif untuk mengukur dan mengelola emisi gas rumah kaca dan operasi sektor swasta dan publik, rentang nilai dan aksi mitigasi. Ya, lalu GHG Protocol mengembangkan standar akuntansi gas rumah kaca yang paling banyak digunakan di dunia. Walaupun di PSAK belum ada ya, jadi memang itu masih sifatnya itu masih sukarela gitu ya, untuk gas akuntansinya itu masih secara PSAK itu belum ada ya. Nah, sekarang kita lihat, nah GRI ya. GRI adalah standar GRI merupakan praktik terbaik secara global untuk melaporkan secara publik berbagai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah ini ya secara singkat, jadi POJK itu kan memang runutan bagaimana cara melaporkannya itu, ya kita bisa mengacu kepada GRI. Ya, jadi GRI itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 5 standarnya gitu ya, cakupannya. Yang pertama GRI 101, itu tentang landasan, ya titik awal untuk menggunakan standar GRI. Lalu ada GRI 102, pengungkapan secara umum, untuk melaporkan informasi kontekstual tentang sebuah organisasi. Ada GRI 103, pendekatan manajemen, untuk melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material. Lalu ada standar spesifik, yaitu GRI 200, 300, dan 400. Ya, jadi nanti ada subnya lagi, GRI 200 itu apa? Tentang ekonomi, GRI 300 itu tentang lingkungan dan sosial. Coba kita lihat, ya, contoh laporannya. Tadi kan udah dibahas United Tractor ya. Coba saya akan lihat, kita lihat coba GRI 101, 102, 103, 200, 300, dan 400 terkait dengan UT tadi ya. Nah ini SR-nya UT. Udah kebuka? Kelihatan? Terlihat, Pak. Kelihatan ya. Nah ini United Tractor, member of Astra. Ya, kita lihat laporan SR-nya ya. Oke. Moving S1. Ya, ini kita lihat ya, laporan keberlanjutannya seperti ini ya. Ya tadi saya bilang, sebenarnya kita nggak cuma sekedar ada foto kayak gitu ya. Oke, tapi untuk tujuan pelaporan kan memang harus ada bukti gitu ya. Oke, tapi jangan sekedar ada foto, ada spanduk, kita menganggap kita udah melakukan kegiatan CSR gitu loh. Gitu ya. Jadi yang paling penting adalah sebenarnya apa? Substance-nya. Ya. Nah, ini kita lihat dari daftar isinya ya. Ini tentang UT, nah ini keberlanjutannya, sumber daya manusia. Nah, ini tadi ya, tentang CSR-nya tadi yang seperti dijelaskan ada UT Future, UT Tree, UT Growth, UT Care, UT Action ya. Oke. Nah, coba kita lihat laporan keberlanjutannya seperti apa. Nah, ini dia misalkan total konsumsi listrik 2017 dan 2018. Total konsumsi solar, total konsumsi air. Nah, kita kan nggak tahu nih total konsumsi listrik segini itu sebenarnya untuk ini hemat atau tidak gitu ya. Apakah mereka sudah melakukan upaya-upaya untuk menghemat air, listrik, dan sebagainya. Ya. Nah, ini ikhtisarnya. Nah, ini kalau ini berarti oke ya. UT Future. Ya. UT Future bidang pengembangan komunitas. UT Future mengembangkan 19 fasilitas pendidikan di kota utama dan menghasilkan total ya 19.627 lulusan dan membina
sekolah binaan. Angka kecelakaan, ya, UT Care adalah antara lain ada donor darah, posyandu binaan, UT Tree, ruang terbuka hijau, kampung hijau terpadu, UT Grow, lembaga keuangan mikro dan sebagainya. Ya, ini UT Action, pembangunan sarana sanitasi, sekolah darurat, dan Hunian transisi menuju permanen atau Huntrap. Nah, ini peristiwa-peristiwa pentingnya, ya. Oke. Mereka melakukan apa saja? Ini RUPS, ya. Oke, melanjutkan generasi baru dari Truxhania dan sebagainya, ya. Penghargaan, sertifikasi yang mereka dapat. Ini biasalah sambutan-sambutan ya. Oke. Ini tentang laporan keberlanjutannya, ya. Biasa tentang UT-nya. Nah, tadi kan saya mau jelaskan yang masalah tadi ya, yang sesuai dengan standar GRI-nya itu seperti apa, ya. Mulai dari tadi 101 ya. Oke. Ini pengantarnya ya. Panjang nih, ada 201 halaman. Nah, ini kita lihat ya. Terkait misalkan di sini ya, tadi kan ada 1028. Tadi kan ada berapa? Ada 101 ya. 101 itu terkait dengan apa tadi yang secara umum. Ya, mereka ngelaporin itu gimana caranya? Ya, dan di sini ada standar-standarnya. Misalkan di sini ya, nah ini cara mereka, nah ini ya. Berarti ini maksudnya gimana statistik karyawan? Ya, jadi ini 1028, berarti artinya apa? Ya, 102 itu dimulai jadi jejak sosial tadi ya. Tadi kita lihat. Nah, ini tadi yang ini. Coba diingat. Tadi kalau 101 apa? Titik awalnya ya. Jadi ini landasan-landasan awal. 102 itu apa? Melaporkan tentang informasi kontekstual tentang sebuah organisasi 102. Ya, nanti tentang organisasinya. 103 melaporkan pendekatan manajemen untuk setiap topik material, 200 ekonomi, 300 lingkungan, 400 tentang sosial. Ekonomi, lingkungan, sosial. Ya, 200, 300 dan 400. Nah, ini kita lihat ya. Berarti ini kalau dia laporkan ya, berarti ini ada di standar 1028. 1028 itu mensyaratkan ya untuk melaporkan tentang jumlah karyawan berdasarkan jenis kelamin misalnya. Ya. 102. Nah, ini 401. 401 tadi tentang apa? Ya. Nomor 401 ada 401 ya. Oke, 4. Berarti kalau dimulai dari nomor 4 tadi apa? 400 itu berarti sosial ya. Oke. Kan 200, 300, 400. 400 berarti tentang sosialnya. Ya, misalkan tentang rekrutmen, turnover dan juga pelatihan. 404. Ini masih 404 ya. Nah, ini 102 berarti 100 itu kan tadi yang awal ya 102 ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat coba yang terkait dengan hal lain. Tanggung jawab sosial. Sosial tadi berapa nomornya? 300 ya.
Bentar. Nah, ini dia cara pelaporannya seperti ini.